Ketika Xiao Yan bangun, hampir tengah hari, langit sudah sedikit mengantuk, dan angin malam yang sejuk bertiup ke dalam ruangan, dan beberapa rasa kantuk Xiao Yan yang tersisa segera hilang. Mengenakan jubah kompetisi, Xiao Yan berjalan keluar dari ruangan dengan penuh energi. Begitu dia keluar, dia melihat Fu Xuan berjalan dengan wajah lelah. Melihat roh Xiao Yan keluar, Fu Xuan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia berlari ke bawah dengan penuh semangat dan melihat ratusan kuali obat di alun-alun. Dia tidak bisa tidak mencobanya. Pada beberapa langkah terakhir, kekuatan fisiknya sangat kuat, habis. Belum lagi ramuan obat tidak disempurnakan, dan bahan obat yang berharga itu juga diganti. Fu Xuan merasakan sakit di daging ketika dia mengingatnya. Bai Qian juga turun sekarang. Ayo turun dan coba. Adegan di sore hari bahkan lebih spektakuler. Aku terlalu lelah. Setelah menyapa, Fu Xuan menyeret tubuhnya yang lelah ke kamarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Fu Xuan, Xiao Yan tidak bisa tidak memiliki minat yang besar pada alun-alun di belakang stasiun. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan ke bawah. Pada saat ini, hampir semua alkemis yang berpartisipasi di semua kota di bawah Lingtian Fu telah tiba. Saat itu sore hari, dan lebih banyak orang berjalan ke alun-alun. Ada banyak orang yang berbicara, dan pria dan wanita muda mengenakan jubah alkimia yang berbeda pergi ke alun-alun. Hei, bukankah itu alkemis sampah kota Lingkong? Sama seperti Xiao Yan berjalan keluar dari gerbang stasiun, dua alkemis berjubah merah berjalan lagi, dan ketika mereka melihat jubah alkemis di Xiao Yan, mereka langsung mencibir. Alis Xiao Yan sedikit berkerut, dan dia melihat ke suara, hanya untuk melihat dua alkemis, seorang pria dan seorang wanita tombol, seperti pasangan. Melihat jubahnya, itu adalah dua dari 5 murid lelaki tua kurus sebelumnya. Si Sen. Mana anjingnya menggonggong, pergi dari sini. Xiao Yan melirik mereka berdua, suaranya tidak mengandung emosi sedikit pun, dan dia akan pergi. Kamu bajingan berani memarahiku. Alkemis wanita di Baiyancheng tiba-tiba menjadi marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia mengambil beberapa langkah untuk berdiri di depan Xiao Yan, mengarahkan jarinya ke hidung Xiao Yan, dan mengutuk dengan marah. Ketika dia pertama kali memasuki persekutuan Master Alkimia Kota Baiyan, dia mendengar paman yang telah berpartisipasi dalam kompetisi alkimia sebelum mengatakan bahwa kota Lingkong semuanya tak tertahankan. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang itu telah mendevaluasi kota Lingkong dengan sia-sia. Dia secara alami yakin bahwa itu tidak dicurigai, dan semakin memandang rendah alkemis kota Lingkong. Sekarang ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Seorang alkemis sampah dari kota Lingkong berani memarahinya seperti ini. Ketika beberapa alkemis dari kota lain melihat ini, mereka juga berhenti dan melihatnya dengan penuh minat. Mereka semua remaja, dan mereka masih sangat tertarik pada hal semacam ini. Melihat banyak orang berkumpul, alkemis wanita di Baiyancheng menjadi lebih arogan, dan ketika dia melihat tunangannya berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya, dia hanya mendengus dingin, ujung jarinya hampir menyentuh hidung Xiao Yan, suaranya. Dia berkata dengan tajam, bukankah ini terakhir kalinya dalam beberapa tahun terakhir di kota Lingkong Anda? Sekelompok alkemis di kota Lingkong memiliki wajah untuk datang ke sini. Segera berlutut untuk mengakui kesalahan Anda, jika tidak, Anda tidak akan bisa untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Pria di sebelahnya mengambil tangan wanita itu dan tertawa keras, sejauh menyangkut kekuatan mereka, apakah mereka berpartisipasi atau tidak, hasilnya tidak sama. Ada juga banyak orang yang tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu, dan tentu saja beberapa orang memandangnya dengan dingin, menyaksikan bagaimana para pria di lapangan menyelesaikannya. Xiao Yan melirik jari yang ditunjuk wanita itu di ujung hidungnya. Sudah ada lebih dari 20 alkemis berkumpul. Melihat ekspresi tak henti-hentinya keduanya di depan mereka, itu adalah sempoa untuk membuat mereka terkenal. Namun, dia tidak mudah dipusingkan, dengan temperamennya yang lebih dari 80 tahun, dia secara alami tidak akan terpengaruh oleh bayi kecil, remaja ini. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wanita sombong dengan wajah tanpa ekspresi. Seringai tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, sebelum wanita itu bisa bereaksi. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang agung berbaris dari alis Xiao Yan. Keluar, seperti guntur, langsung menghantam jiwa wanita itu. Engah, saat kekuatan jiwa Xiao Yan muncul, kulit wanita itu berubah drastis. Dia secara naluriah ingin membela diri. Namun, kekuatan jiwa Xiao Yan secepat halilintar. Dalam sekejap, itu menghantam jiwa wanita itu dengan keras. Dia menjadi sangat pucat, dan darah menetes ke telinga dan hidungnya. Setelah memuntahkan seteguk darah, wanita itu jatuh dengan lemah, dan segera ditangkap oleh seorang pria yang panik di sebelahnya. Saat kekuatan jiwa Xiao Yan muncul, beberapa orang di kerumunan segera tampak terkejut. Saat berikutnya, mereka melihat bahwa wanita arogan itu telah jatuh. Seluruh proses itu seperti sekejap, perasaan agung itu kekuatan jiwanya telah menghilang.
Xiaoyan masih berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi tenang, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Kekuatan jiwa ini, mungkinkah itu telah mencapai dunia lain? Beberapa orang muda dengan kekuatan jiwa yang kuat datang dengan ide ini pada saat yang sama, dan ada perubahan halus di mata Xiaoyan. Murid Yudong, Fu Qing, yang telah berbicara dengan Ji Yun sebelumnya, berdiri di pinggiran, dan ekspresinya sekarang sangat luar biasa, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seorang jenius dengan kekuatan jiwa mencapai alam lain kali ini di kota Limbah Roh. Kamu benar-benar menyerang kekuatan jiwanya secara langsung. Melihat tunangan di lengannya pingsan, mata pria itu penuh amarah saat dia menatap Xiaoyan dan menggertakkan giginya. Bukankah dia seorang jenius yang memproklamirkan diri? Bahkan jiwa seorang alkemis limbah di kota Lingkong tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dengan kekuatan seperti ini, mari kita kembali secepat mungkin, dan jangan membuat orang tertawa. Xiaoyan bahkan tidak melihat tatapan marah pria itu, dan berjalan lurus menuju alun-alun, kerumunan tanpa sadar memberi jalan dan menyaksikan Xiaoyan pergi dengan kaget. Setelah Xiaoyan pergi, semua orang melirik dua orang di kota Baiyan, mencibir diam-diam, dan kemudian bubar, berbicara tentang kekuatan jiwa Xiaoyan barusan, dan pengaruh kota Lingkong dalam pikiran mereka tidak mulai berubah. Mengambil wanita yang tidak sadarkan diri, pria itu memandang Xiaoyan yang akan menghilang, menggertakkan giginya, dan berkata, "Sampah kota Lingkong, tunggu saja aku. Hanya guru yang bisa membantu." Bagaimana, kakak senior, bagaimana kekuatan jiwa orang itu dibandingkan dengan milikmu? Orang-orang yang menunggu pergi, seorang pemuda tampan mengenakan jubah alkimia biru menatap pemuda tampan dengan rambut hitam dengan selendang di sebelahnya, dan berkata dengan penuh minat. Pemuda tampan itu merenung sejenak, seolah-olah sedang mengalami kekuatan jiwa Xiaoyan, dan setelah beberapa saat, senyum tipis muncul dan berkata, "Ini, biarlah begitu, hampir semuanya bisa mencapai jiwa dari dunia lain pada tingkat usia ini." Sungguh, pemuda yang menanyakan pertanyaan itu sebelumnya tersenyum sedikit dan berhenti berbicara. Dia tahu karakter kakak laki-lakinya, dan bisa mengatakannya sejauh ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan jiwanya lebih kuat daripada pemuda itu, baru saja. Saya tidak berharap bertemu dengan seorang alkemis jenius setiap kali saya pergi bermain. Orang itu seharusnya bisa masuk 10 besar. Namun, tampaknya juara kompetisi alkimia tahun ini masih kota Lingtian kami, pemuda tampan itu tertawa. Kamu tidak bisa mengatakan itu, jangan lupakan kelompok tentara bayaran itu, ada juga jenius dengan bakat yang lebih mempesona. Pemuda tampan dengan rambut hitam dan selendang itu melihat ke kejauhan dan berkata dengan ringan. Bahkan jika kamu tidak baik, kakak senior, dengan kekuatannya, dia pasti bisa memenangkan kejuaraan. Pemuda di sebelahnya tidak peduli. Mendengar 3 kata dari kakak senior, wajah pemuda Junyi tidak bisa menahan kegembiraan, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, "Jika kakak senior keluar, kejuaraan tidak akan menjadi masalah, tapi kali ini, kita harus bekerja keras, dan berusaha untuk meraih kemenangan kedua dan ketiga sekaligus." Xiaoyan tidak memperhatikan episode kecil tadi, setelah berbelok beberapa sudut, sebuah kotak besar muncul di depan mata Xiaoyan. Alun-alun diaspal dengan batu biru dan dikelilingi oleh banyak bangunan, yang sebagian besar adalah toko dan paviliun yang berhubungan dengan alkimia. Di alun-alun, ada banyak tripod obat alkimia yang ditempatkan dengan rapi. Sepintas, ada sekitar 1000. Sudah ada banyak alkemis menjaga satu alkemis, dan mereka berkonsentrasi pada pemurnian alkimia. Melihat para alkemis mengenakan semua jenis jubah alkimia yang bolak-balik di antara mereka, hati Xiaoyan bergerak tanpa sadar, dia menghela nafas lega, berjalan ke alun-alun dengan cukup santai, dan berjalan perlahan. Berjalan di alun-alun, kadang-kadang, Anda dapat mencium semburan dan siang yang tidak biasa, diikuti oleh beberapa suara ceria, yang berarti bahwa seseorang telah berhasil memurnikan ramuan obat, tetapi lebih karena penggantian bahan obat, bau tajam yang datang dan suara beberapa ratapan. Memurnikan pil obat di tempat yang bising seperti itu juga secara tidak langsung sangat meningkatkan konsentrasi sang alkemis. "Hei, ada alkemis di sana yang menyempurnakan pil obat kelas 4, pergi dan lihat." Sementara Xiaoyan berkeliaran tanpa tujuan, dia tiba-tiba mendengar suara yang tajam, dan beberapa alkemis di alun-alun ini mengikuti suara itu dengan penuh minat. Pil obat kelas 4, alkemis lain dengan jiwa dari alam lain. Xiaoyan merenung sejenak, dan mengikuti kerumunan. Mari kita lihat kekuatan alkemis jiwa di dunia besar. Pada saat ini, di sudut alun-alun, sebuah platform alkimia dikelilingi oleh banyak orang. Di depan kuali obat di platform, seorang pria muda dengan wajah tampan sedang duduk bersila. Meskipun puluhan orang sedang menonton, ekspresi pemuda itu tidak berubah sama sekali, matanya tertuju pada kuali obat di depannya, jari-jarinya dengan cepat mengganggu, dan bahan obat berbentuk aneh memasuki kuali obat di bawah operasi pemuda itu.
Nyala api di kuali dikendalikan oleh kekuatan jiwa pemuda yang kuat, api menyala, dan segera, lusinan bahan obat yang dimasukkan ke dalam kuali obat semuanya berubah menjadi cairan obat dan tenggelam ke dasar kuali. Sungguh teknik yang terampil, melihat kekuatan kendali apinya, sudah lama sejak aku berpikir bahwa kekuatan jiwanya telah memasuki dunia lain. Di antara kerumunan di sela-sela, ada orang-orang kuat yang secara alami merasakan kekuatan jiwa pemuda dan tidak bisa tidak kagum. Satu batu mengaduk 1000 gelombang, dan para penonton segera mulai mengobrol dan mengobrol ketika mereka mendengar kata-kata itu. Peningkatan suara yang tiba-tiba menyebabkan gangguan dari alkemis yang sedang menyempurnakan ramuan obat kelas 3. Nyala api yang perlahan menyala bergetar. Bahan obat langsung berubah menjadi massa terak hitam, yang secara otomatis dikeluarkan dari pelabuhan pembuangan. Pemuda itu tampaknya menutup telinga, semangatnya sangat terkonsentrasi, jari-jarinya berubah dengan cepat, lusinan cairan obat berwarna berbeda melompat keluar dari bagian bawah tripod, dan perlahan mengembun bersama di bawah kendali jiwa kuat pemuda itu. Kekuatan Kaisar Qi juga mengalir keluar dari tangannya dengan panik, dan menyuntikkan ke dan muda yang terbentuk di sepanjang lintasan tertentu. Ketika langkah kritis tercapai, para penonton tidak bisa menahan napas, memperhatikan langkah terakhir pemuda itu dengan penuh perhatian. Pemuda itu menatap pil muda yang perlahan terbentuk, jari-jari yang berubah dengan cepat tiba-tiba menutup, dan Kaisar Yuan yang bergegas masuk dengan panik kemarahan juga berhenti seketika, dan kemudian di mata keheranan semua orang, pemuda itu mengaitkan jarinya, dan sebuah pil muda dari pil obat kelas 4 terbang ke tangan yang pertama. Ini, ada apa? Melihat bahwa pemuda itu secara sukarela menyerahkan pil obat kelas 4 yang akan berhasil disempurnakan, sebagian besar penonton memandang yang pertama dengan mata tercengang. Pria muda itu berdiri, melirik ekspresi bingung di sekitarnya, tersenyum ringan tanpa menjelaskan, hanya membungkukkan tangannya kepada orang banyak dan berkata, "Terima kasih kepada kalian semua, di Lilin, kota Xiananlin, hari ini hanyalah ujian kecil dari keterampilan saya, 5 hari kemudian. Mari kita bersaing dengan semua orang." Setelah berbicara, dia mendorong semua orang dan berjalan keluar. Melihat pemuda itu pergi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas di lubuk hatinya. Orang ini mau tidak mau memiliki teknik alkimia yang kuat, dan temperamennya cukup rumit. Memperbaiki pil obat kelas 4 membutuhkan sumber Qi Kaisar yang sangat besar, Roh Kaisar. Jika Anda ingin memurnikan pil obat kelas 4 yang sempurna, Anda harus mengkonsumsi setidaknya setengah dari sumber Qi Kaisar di dalam tubuh, dan itu jelas bukan langkah yang bijaksana untuk mengkonsumsi sebagian besar dari sumber Kaisar Qi dalam situasi yang tidak terduga, seperti mantan yang mengatakan, itu hanya test drive. Melihat kerumunan penonton tadi, secara alami ada beberapa alkemis yang melihat arti dari perilaku pemuda itu, dan mereka semua terkekeh dan pergi dengan rapi. Saya sekarang dapat menggunakan kekuatan jiwa dari dunia lain untuk memperbaiki pil obat bintang 2 kelas 4. Pria bernama Lilin barusan harus memperbaiki obat bintang 2 kelas 4. Bahkan jika dia mempertahankan miliknya kekuatan, dia hanya bisa memperbaikinya jika dia mau. Untuk membuat eliksir bintang 3 peringkat 4. Jika Anda mempertimbangkan kondisi unik Senyan dan Netherworld Dodi, saya memperkirakan Anda dapat membuat peringkat 4 dan eliksir bintang 5. Tapi, Kaisar Qi sumber untuk membuat eliksir peringkat 4 dan bintang 5 mungkin tidak cukup. Berjalan tanpa tujuan di alun-alun, kepala Xiaoyan berputar cepat, menilai kekuatannya sendiri, dan pada saat yang sama membandingkan kekuatan dan kelemahannya sendiri, mencari cara untuk menyelesaikannya. Saya mendengar Baiqian mengatakan bahwa juara kompetisi pil tahun lalu adalah untuk memperbaiki pil obat bintang 5 kelas 4, tapi kali ini, jika Anda hanya bisa memperbaiki pil obat bintang 5 kelas 4, aku takut tidak akan mudah untuk menang. Setelah memikirkannya, setelah beberapa saat, Xiaoyan menepuk kepalanya tanpa daya, dan kemudian menertawakan dirinya sendiri. Apa yang terjadi padanya? Dia belum memulai permainan, tetapi dia sudah khawatir di hatinya bagaimana dan saya bisa bingung, mobil harus memiliki jalan ke depan gunung, dan sekarang tidak ada gunanya khawatir, mari kita ambil langkah demi langkah. Melihat ke atas, dia menemukan bahwa dia telah datang ke sisi lain alun-alun. Xiaoyan hendak berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mendengar suara dingin dari tidak jauh. Suara yang sangat familiar itu membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Baiqian, dia sebenarnya ada di sini. Mendengar kemarahan yang terkandung dalam suara dingin itu, Xiaoyan melihat sekeliling dan melihat dua alkemis berjubah hitam tertawa dan mengelilingi Baiqian. Yang terakhir mereka ingin pergi dengan wajah dingin, tetapi kedua pria itu menekan satu sama lain dengan erat, mengganggu Baiqian untuk tidak membiarkannya pergi. Ini benar-benar bencana, tapi memang benar ada bajingan di sana. Xiaoyan tertawa ringan ketika melihat ini, dan kemudian bergegas maju tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk duduk dan mengabaikannya. Terlebih lagi, meskipun Baiqian memperlakukannya dengan dingin pada awalnya, hari ini, mereka berdua bergaul dengan cukup baik, dan dari Baiqian, Xiaoyan juga telah belajar banyak hal.
Dengan semua ini, Xiaoyan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Bagaimana, Nona Bai, dalam kompetisi alkimia dengan saudara-saudara kita, jika Anda menang, kami akan memberi Anda harta yang baru saja Anda beli. Jika Anda kalah, Anda tidak perlu membayar apapun. Anda hanya bisa menemani kami selama ini, Hari dan Sai. Saudara-saudara bisa bermain, bagaimana? Seorang pemuda berwajah gendut menatap Baiqian yang dingin di depannya, matanya penuh, menelan ludahnya, dan terpesona. Baiqian sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menahan keinginan untuk menamparkan wajah gemuk di depannya. Dia juga tahu kekuatan pihak lain, tetapi kekuatan jiwanya sudah mencapai ranah yang berbeda. Itu bisa dianggap sebagai tingkat kelas 1 di antara alkemis muda, dan itu tidak sebanding dengan puncak kerajaan kaisar yang sebenarnya. Tanpa saling memandang, wajah cantik itu berkata dengan dingin, minggir. Saat dia mengatakan itu, dia melewati rintangan keduanya dan hendak pergi. Pria muda yang berbicara sebelumnya mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini adalah tepi alun-alun. Hanya sedikit orang yang datang ke sini. Melihat ke samping, tidak ada yang akan menghentikannya, dan dia mengedipkan mata pada teman di sebelahnya. Yang terakhir tertawa ringan, dan dengan sekejap, dia berdiri di depan Baiqian lagi. Pemuda dengan wajah penuh lemak itu dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih lengan Baiqian. Karena Nona Bai tidak mau, maka jangan, Pemuda yang sedang berbicara tiba-tiba berteriak, dan dengan cepat melepaskan tangan yang meraih lengan Baiqian dan melangkah mundur. Rasa sakit di tangannya membuatnya menghisap udara dingin. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan kesal, jangan kamu ingin hidup, nak. Xiaoyan melepaskan tangan yang memegang lengan Baiqian, terkekeh pelan, lalu berkata dengan dingin, kurasa kamu tidak ingin hidup. Xiaoyan. Ketika dia melihat pria di depannya dengan jelas, tidak peduli seberapa acuh tak acuh Baiqian, dia berseru kaget, dan bahkan Xiaoyan meraih lengannya dan meletakkannya tanpa reaksi sedikit pun. Xiaoyan melirik Baiqian, memberi yang terakhir gerakan meyakinkan, dan kemudian menatap pemuda gemuk dengan wajah muram, yang terakhir melirik Xiaoyan dan Baiqian yang mengenakan jubah alkimia yang sama, dan menggosok mereka sedikit. Pergelangan tangan yang menyakitkan itu mencibir, ternyata itu adalah seorang alkemis dari sebuah kota, mengapa, apakah Anda ingin seorang pahlawan menyelamatkan keindahan? Pemuda yang sebelumnya memblokir Baiqian juga datang ke pemuda gemuk itu, melihat dari dekat jubah alkimia yang dikenakan Xiaoyan dan yang lainnya, mau tidak mau terkekeh dan berkata dengan menghina, siapa aku tidak melakukannya, jangan berharap itu akan menjadi pemborosan kota Lingkong, apakah tidak cukup malu, ingin memegang yang lain dan mengembalikannya. Kota Lingkong. Mendengar kata-kata itu, pemuda gemuk itu merenung sejenak, tetapi juga tertawa terbahak-bahak, lalu mengalihkan pandangannya yang penuh nafsu ke Baiqian di sebelah Xiaoyan dan berkata, meskipun kota Lingkong adalah sampah dalam alkimia, kualitasnya kecantikan alkemis ini tidak bagus. Ini sangat tinggi. Kemudian dia memandang Xiaoyan dan berkata, biarkan wanita itu menemani saudara-saudara kita selama beberapa hari. Selama kompetisi, saya akan membantu Anda dengan mudah maju ke babak pertama, bagaimana tentang itu? Xiaoyan memblokir Baiqian, yang mengatupkan giginya erat-erat, dan berkata sambil terkekeh, bantu aku dengan mudah maju ke babak pertama. Sungguh nada yang besar. Ayo, bagaimana kamu bisa membantuku? Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mencibir di dalam hatinya. Kami adalah alkemis kota Ningxing. Ini adalah kakak senior Yu Qiang, alkemis paling berbakat di kota Ningxing. Kekuatan jiwanya telah mencapai ranah yang berbeda, dan pemurnian pil obat kelas 4 bahkan lebih nyaman. Di kompetisi, alkemis kami dari Ningxing Cheng memenangkan tempat ke-8, kali ini, dengan kemampuan kakak senior Yu Qiang, adalah mungkin untuk masuk 5 besar, dan tidak mudah bagi Anda untuk maju ke babak pertama. Setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan, pemuda itu menunjuk pemuda gendut di sampingnya dan berkata dengan arogan. Baiqian, yang berdiri di belakang Xiaoyan, mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit berubah, Yin Yang menggigit bibirnya dengan ringan, dia tidak menyangka pria itu memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiaoyan di depan, dia melihat bahwa ekspresi yang terakhir tidak berubah sama sekali, suasana hati Baiqian tenang entah kenapa. 5 besar, memang ada beberapa kekuatan, Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan senyum main-main, tetapi jika Anda ingin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi dan, jika Anda berdua dapat membantu Anda dengan mudah mendapatkannya, maka ini adalah hal yang baik untuk didiskusikan, kan? Apa? Yu Qiang, yang awalnya berpuas diri, mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, menatap Xiaoyan dengan amarah yang tak terkendali membara di matanya, tidak bisakah kamu mempermainkanku? Ekspresi Xiaoyan yang semula tersenyum tiba-tiba menjadi dingin, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dia muncul di depan Yu Qiang dalam sekejap mata. Dia melemparkan pukulan tanpa ragu-ragu, memukul perutnya dengan keras, dan Yu Qiang mengejutkan Xiaoyan.
Dengan pukulan kekuatan penuh, dia langsung merasakan sakit yang menusuk jantung di perutnya, dan tubuhnya terbang ke belakang, memuntahkan darah di sepanjang jalan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan seorang kaisar puncak biasa pun tidak akan berani melawan, apalagi Yu Qiang, yang hanya memiliki kekuatan seorang kaisar bintang 2. Kamu, kakak senior Yu. Pemuda di samping dikejutkan oleh keganasan Xiao Yan yang tiba-tiba. Melihat Yu Qiang jatuh ke tanah dan berjuang kesakitan, pemuda itu berkeringat dingin dan bergegas. Itu benar, aku hanya bercanda denganmu, dan aku baru menyadarinya sekarang. Xiao Yan mencibir, lalu menatap pemuda yang berkeringat itu dan berkata sambil terkekeh, aku mendengar apa yang kalian katakan tadi, sayang, keluarkan dan perlakukan seperti kamu. Kompensasi untuk tangan murah kakak senior. Senyum Xiao Yan lebih menakutkan daripada iblis di mata pemuda ini saat ini, dia menelan seteguk air liur dan mengertakkan gigi, kakak laki-laki saya sudah koma, kompensasi apa yang Anda butuhkan? Koma, jika ini ada di suatu tempat di luar, itu pasti sudah mati. Berhenti bicara omong kosong dan keluarkan. Xiao Yan melirik Yu Qiang yang tidak sadarkan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Mendengar kata-kata dingin Xiao Yan, hati pemuda itu bergetar hebat. Dia juga seorang pemuda di bawah 20 tahun. Temperamen orang ini lebih ganas daripada semua anak muda yang pernah dilihatnya. Sambil menggertakkan giginya, pemuda itu enggan mengeluarkan kotak giok hijau tua dari cincin itu. Dan menyerahkannya kepada Xiao Yan menunjukkannya kepada Bai Qian dan melihat yang terakhir mengangguk, Xiao Yan tersenyum dan berkata, ambil dia kembali berkultivasi selama 3 hari, mungkin dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi dan katakan padanya untuk lebih menahan diri di masa depan, jika dia berada di tempat lain, itu tidak akan sesederhana koma, lagi pula, tidak semua orang seperti saya memiliki hati yang lembut. Setelah tertawa beberapa kali, Xiao Yan mengambil kotak giok hijau tua dan berjalan ke Bai Qian, yang tertegun, dan berkata, ayo pergi. Hei, tanpa sadar setuju, pikiran Bai Qian masih metode guntur Xiao Yan. Sejak dia masih kecil, dia bergabung dengan Alchemist Guild dan belum pernah melihat metode kekerasan seperti itu. Wei Jun memasuki kediaman guru yang penuh darah, dan mulai dengan keras menolak kekerasan di lubuk hatinya, ini juga alasan mengapa dia membenci keberadaan area hitam, tapi sekarang, taktik gemuruh Xiao Yan membuatnya tidak bisa menolaknya. Ini sudah berakhir, kakak laki-laki terluka seperti ini, presiden pasti akan marah, bajingan kota Lingkong, tunggu. Melihat Xiao Yan dan keduanya mundur, pemuda itu meraung pelan, suara, dan segera mengangkat Yu Qiang, pergi dengan susah payah. Apa yang ada di dalamnya? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil bermain dengan kotak giok hijau tua di tangannya. Bai Qian melirik Xiao Yan dengan mata yang rumit, dan suaranya sedingin biasanya, ini adalah pil berpola biru, yang merupakan pil bintang 5 kelas 4. Saya menemukannya di paviliun pil. Saya akan melakukannya, membelinya, tetapi kedua orang itu mengambilnya terlebih dahulu, dan itulah yang Anda lihat. Pil King Wen, itu hal yang baik. Xiao Yan sedikit terkejut. Kemanjuran pil King Wen adalah pil obat yang sangat berguna untuk roh kaisar. Ada manfaat yang tak terukur. Bai Qian tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, merenung sejenak dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menjadi yang pertama, apakah itu benar? Xiao Yan merenung sejenak, lalu mengangguk, ya, tidak peduli apa, saya harus memenangkan kejuaraan. Jika itu masalahnya, maka aku akan memberimu pil Blue Vein ini. Meskipun kekuatanmu sangat kuat, bagaimanapun juga kamu hanyalah seorang kaisar roh, dan sumber kaisar Qi di tubuhmu masih terbatas. Jika kamu meningkatkan levelmu dengan 1 poin, kemungkinan menang akan menjadi 1 poin lagi. Bai Qian tersenyum dan berkata dengan lembut, temperamennya yang dingin sangat memikat. Xiao Yan tersenyum malu ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia cukup tersentuh, benda ini sangat berharga. Jika dia benar-benar ingin mengambilnya tanpa bayaran, Xiao Yan tidak bisa kejam. Omong-omong, ini juga jumlah yang sangat besar, uang, dan juga tak tertahankan untuk mengeluarkannya. Tampak melihat rasa malu Xiao Yan, Bai Qian tertawa dan berkata, ambillah, kamu memenangkan kejuaraan, itu tidak hanya bermanfaat bagimu, tetapi juga lebih bermanfaat bagi kota Lingkong. Kamu juga melihatnya di sepanjang jalan, bukan bagaimana apakah alkemis kota membenci kota Lingkong. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, tidak lagi munafik, menyingkirkan kotak giok, dan tiba-tiba berkata, di mana paviliun pil yang baru saja kamu katakan? Bai Qian melirik Xiao Yan dan berkata dengan suara halus, apakah kamu akan pergi? Tentu saja, mengetahui lebih banyak tentang tanaman obat akan memberimu inspirasi untuk permainan dalam beberapa hari. Itu benar, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Bai Qian juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, berbalik dan berjalan kembali ke jalan semula, Xiao Yan buru-buru mengikuti.
Di stasiun alkemis, ketika Sisen melihat murid yang tidak sadarkan diri, darahnya mengalir ke dahinya, dan berkata dengan marah, Ji Yun, bajingan ini, bahkan menginstruksikan murid-muridnya untuk membunuh dan melukai orang, dan bahkan kota kecil Lingkong tidak dapat melakukannya, dibalik. Melihat ini, pemuda yang membawa wanita itu kembali buru-buru mengipasi api dan berkata, Guru, Anda tidak tahu, pria itu sama sekali tidak memandang rendah kami pada Bai Yancheng, dan bahkan mengejek Anda. Anda harus membantu kami mendapatkan keadilan. Sisen menarik napas panjang dan menjadi tenang, tunggu, saya akan pergi ke Presiden Guild Alkemis Kota Lingtian untuk merespons. Jika sesuatu terjadi padanya, saya akan melihat bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada saya. Ah, bukankah kamu langsung ke Ji Yun? Mendengar kata-kata guru, nada pemuda itu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Tidak boleh ada konflik antar pemimpin tim. Apakah orang tua ini harus menurunkan statusnya untuk menemukan anak itu? Jangan khawatir, sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, bahkan jika mereka dikeluarkan dari kompetisi, itu bukan berlebihan. Keluar dari pintu. Dihapus dari kompetisi. Hehe, yah, setidaknya itu telah menghilangkan musuh yang kuat untuk kakak laki-lakinya. Memikirkan kekuatan jiwa kuat Xiaoyan sebelumnya, hati pemuda itu sedikit bergetar, di bawah kepemimpinan Bai Qian, keduanya berjalan di sepanjang jalan lebar di samping alun-alun. Di ujung jalan ada loteng besar. Dua karakter emas besar terukir di plakat besar di loteng, menunjukkan momentum besar. Paviliun Pil, hati Xiaoyan sedikit gembira ketika melihat dua karakter emas. Mengikuti langkah cepat Bai Qian ke depan, ada juga beberapa alkemis masuk dan keluar di pintu loteng, dan kebanyakan dari mereka berjalan dengan gembira, masuk. Berjalan ke pintu yang indah, sedikit rasa dingin segera datang, yang membuat semangat orang bergetar. Seluruh aula bahkan lebih unik, dengan lampu terang, dan lemari pil yang diisi dengan pil obat diatur dengan rapi, beberapa di 2 dan 3, alkemis semua melihat ke bawah pada pil obat yang mereka jual. Xiaoyan dengan santai melihat beberapa lemari pil, mengerutkan kening, dan berkata kepada Bai Qian di sebelahnya, pil ini hanya dari peringkat kedua atau ketiga, di mana Anda membeli pil pola biru. Bai Qian menunjuk ke langit, dan berkata dengan suara yang jelas, paviliun pil dibagi menjadi 3 lantai. Lantai pertama terbuka untuk sebagian besar alkemis, dan lantai 2 memiliki lebih banyak hal baik. Hanya ketika mencapai puncaknya, alam kaisar sejati para alkemis dari jiwa tingkat diizinkan untuk masuk, sedangkan untuk tingkat ketiga, hanya alkemis dari jiwa dunia lain yang diizinkan masuk. Petik 2. Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berhenti tinggal di lantai pertama, melihat sekeliling, dan kemudian berjalan lurus ke tangga tidak jauh, pergi ke lantai 3 dan lihat. Petik 2. Dia benar-benar mencapai jiwa alam lain. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Bai Qian menghela nafas pelan di dalam hatinya, dan hatinya menjadi sedikit lebih rumit. Baru setengah hari sejak dia tiba di kota Lingtian di pagi. Dia telah melihat terlalu banyak. Banyak jenius alkimia hampir menghabiskan kesombongan di hatinya untuk memperjuangkan kota Lingkong di masa lalu. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa jika tidak ada Xiaoyan kali ini, kota Lingkong mungkin seperti abu sekali lagi seperti yang dikatakan beberapa orang lari kembali Yoyo. Lucu sekali, kehormatan Guild Alkemis Kota Lingkong yang bermartabat sebenarnya bergantung pada seseorang dari wilayah hitam untuk memenangkannya kembali. Bai Qian tersenyum pahit, menatap punggung Xiaoyan, menghela napas panjang, kesedihan di hatinya dengan cepat menghilang, dan mengikuti Xiaoyan ke lantai 3 tanpa banyak keraguan. Ada juga banyak alkemis di lantai 2, bahkan lebih banyak daripada di lantai 1. Tanpa jeda, Xiaoyan dan Bai Qian sudah tiba di lantai 3. Tolong tunjukkan kekuatan jiwamu. Di lorong di lantai 3, seorang lelaki tua sedang duduk bersila, dan dia berkata dengan ringan ketika dia melihat Xiaoyan dan keduanya datang. Kekuatan jiwa mengalir dari antara alis, membentuk topan yang kuat, lelaki tua itu membuka matanya yang menyipit dan merasakannya dengan hati-hati, lalu mengangguk, menunjukkan bahwa Xiaoyan bisa masuk. Melihat Xiaoyan dan Bai Qian masuk, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, mereka yang kekuatan jiwanya belum mencapai alam lain tidak diperbolehkan memasuki lantai 3 paviliun pil. Xiaoyan tertegun sejenak, dan tepat ketika dia akan berbicara, Bai Qian tersenyum sedikit, ini juga aturan, ikuti saja, aku di lantai 2, kamu bisa naik. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk pada lelaki tua itu dengan serius dan mundur. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa lagi, melirik punggung Bai Qian yang menghilang, dan kemudian memasuki lantai 3 tanpa ragu-ragu. Setelah mereka berdua pergi, mata keruh lelaki tua itu terbuka sedikit lagi, tertawa kecil, dan bergumam dengan suara rendah, kota Lingkong. Kapan ada pria yang begitu berbakat dan mempesona? Dan saya tahun ini, haha, sungguh yang kuat itu seperti awan. Mendorong membuka pintu yang tertutup, Xiaoyan berjalan ke lantai 3 paviliun pil. Melihat konter, yang jauh lebih kecil dari lantai pertama, Xiaoyan sama sekali tidak tertekan.
Meskipun ada beberapa barang di dalamnya, mereka semua yang terbaik. Dia datang ke konter secara acak, melihat ke dalam melalui kaca pelindung, dan melihat pil di konter. Xiaoyan tidak bisa tidak kagum. Pil obat semuanya bulat dan seperti batu giok, dan kehalusannya terlihat sangat menyenangkan ke mata. Dibandingkan dengan lantai 2, ada lebih sedikit alkemis di lantai 3, dan hanya ada beberapa orang, dan orang-orang ini mungkin adalah alkemis yang memiliki kinerja luar biasa dalam kompetisi alkimia di masa depan. Ketika Xiaoyan datang ke lemari pil, dia melirik ke ruangan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia. Di antara banyak pil di lemari pil, ada 3 pil biru, yang merupakan pil biji-bijian biru. Xiaoyan mengeluarkan kotak giok hijau tua dan membukanya. Ada juga pil obat cian yang tergeletak dengan tenang di dalamnya. Xiaoyan membandingkan kualitas keduanya, dan jelas bahwa 3 pil cian di lemari pil bahkan lebih cantik. Sedikit lebih bulat. 3 pil berpola biru ini harus mencapai tingkat puncak bintang 5 kelas 4. Bahkan dengan teknik pil saya saat ini, akan membutuhkan banyak upaya untuk memperbaikinya. Melihat harga di bawah, 120.000 kristal kaisar, sudut mulut Xiaoyan tidak bisa tidak berkedut. 3 potong berharga 360.000. Meskipun Xiaoyan saat ini membawa jutaan, masih sangat menyakitkan untuk mengeluarkan lebih dari 300.000 kristal kaisar. Apakah adik laki-laki ini menginginkan pil obat? Jika kristal kaisar tidak cukup, kita dapat menggantinya dengan pil obat lain. Kami akan memperkirakannya sesuai dengan harga pasar. Sama seperti Xiaoyan menggertakkan giginya dan bersiap untuk meminumnya, mengeluarkan 360.000 kristal kaisar, seorang pria parubaya yang gemuk berjalan sambil tersenyum. Ganti, Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraan. Setelah berpikir sebentar, dia membalik telapak tangannya dan beberapa pil obat kelas 4 muncul di tangannya, dan kemudian berkata, aku ingin ketiga pola biru ini, pil. Pil obat kelas 4 ini semuanya disempurnakan oleh Xiaoyan ketika dia berlatih di kota Lingkong. Pria parubaya itu mengambil pil obat dan melihatnya dengan hati-hati. Dia meliriknya dengan terkejut, dan kemudian tersenyum. Ada total 6 pil obat kelas 4, yang bisa setara dengan sekitar 300.000 kristal kaisar. Adik laki-laki hanya perlu mengeluarkan 6. Oh tidak, 50.000 kristal kaisar cukup. Xiaoyan sangat gembira, ketika dia hendak mengeluarkan kaisar kristal, sebuah suara yang dalam dan kasar datang dari belakang, tunggu sebentar, saya ingin 3 pil biji-bijian biru itu. Mengikuti suara itu, seorang pemuda berwajah dingin berjalan. Pergi ke sisi Xiaoyan, matanya tertuju pada beberapa pil obat yang diberikan Xiaoyan kepada pria parubaya itu. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, wajahnya yang semula bahagia juga menjadi tenang, dia menatap pemuda dingin di sampingnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya, maaf, 3 pil berurat biru ini dimiliki Xiao, sudah dibungkus. Pemuda murung itu menyeringai dan berkata, yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Pil Blue Vein belum ada di tanganmu. Mengapa tidak menanyakan harganya sekarang? Saya akan menawarkan 400.000 kaisar kristal. Mendengar kata-kata itu, pria parubaya itu tersenyum pahit pada pria muda yang murung itu. Ini, setidaknya harus ada yang datang lebih dulu, benar, dan bisnis harus masuk akal. Mata pemuda yang murung itu telah menatap pil obat di tangan pria parubaya itu. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia akan melawan ketika sebuah suara samar tiba-tiba datang dari samping. Chen Fei, ada apa? Anda lakukan. Beberapa orang mengikuti reputasi itu dan melihat seorang pemuda tampan mengenakan jubah biru dan selendang rambut biru memegang kipas lipat, dan berjalan dengan seorang pemuda yang wajahnya sangat mirip dengan pemuda murung itu, mulut yang terakhir. Tuan muda, melihat mereka berdua, pemuda murung itu buru-buru berkata dengan hormat, dan kemudian menceritakan masalah itu satu persatu. Pemuda tampan itu melirik Xiaoyan ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan senyum ringan, apa yang harus diperjuangkan, hanya pil Blue Vein. Tuan muda ini dapat memperbaikinya sesuka hati, ayo pergi, kali ini aku akan menyerahkannya kepada orang-orang ini di Alchemist Guild. Mengatakan itu, dia berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Pemuda muram itu tidak berani mengabaikan ketika dia mendengar kata-kata itu, memberi Xiaoyan tatapan provokatif, dan kemudian bergegas pergi dengan pemuda tampan dan pemuda lainnya. Xiaoyan melihat ke belakang ketiganya pergi, dan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Berjalan di koridor menuju lantai 2, pemuda tampan itu berkata dengan santai, bagaimana kamu hanya melihat tingkat pil yang dikeluarkan anak itu? Pemuda murung itu buru-buru berkata, menurut pengamatan di bawah, peringkat tertinggi tidak boleh melebihi 4 peringkat dan 4 bintang. Hanya 4 kelas dan 4 bintang. Junyi muda tersenyum menghina ketika dia mendengar kata-kata, kekuatan jiwa orang itu juga telah mencapai alam yang berbeda. Jika ini adalah kemampuan sejatinya, itu terlalu rentan, dan dia benar-benar tidak ada kesempatan untuk memenangkan kejuaraan untuk tuan muda ini. Pengaruh, yah, saya tidak akan memperhatikan para alkemis di kota-kota kecil itu di masa depan. Tidak ada kemungkinan bahwa akan ada lawan dari tuan muda ini.
Yang paling penting adalah Xiao Yue dari kota Lingtian. Seperti Zhou Gutian, Liu Ying dan yang lainnya, apakah itu sudah menjadi ancaman bagiku? Petik 2. Bagaimana Xiao Yue bisa menjadi lawanmu? Menurut bawahanmu, juara kompetisi dan ini pasti kamu, Tuan Muda Li Xuan. Pemuda muram itu buru-buru berkata. Itu benar, Tuan Muda datang ke sini dari markas aliansi tentara bayaran dengan sengaja, untuk memenangkan kejuaraan Dansai dan untuk meningkatkan kekuatan semua kelompok tentara bayaran di Lingtianfu. Seorang pemuda lain yang sangat mirip dengan pemuda suram itu, juga berkata dengan hormat. Pemuda tampan itu tersenyum sedikit, mendengus ringan, dan berhenti berbicara, tetapi semangat juang di matanya menjadi semakin kuat. Di loteng yang sangat indah di mana sang alkemis ditempatkan, Sisen menatap lelaki tua yang energi yang duduk di depannya, dan berbicara tentang apa yang telah dilakukan Xiao Yan. Presiden Hua, kontestan di kota Lingkong melukai muridku, yang mungkin akan terlibat dalam kompetisi dan dalam beberapa hari. Katakan padaku, apakah kamu ingin menghukum kota Lingkong? Si Senyi berkata dengan marah. Hua Yan, wakil presiden dari persekutuan Master Alkimia kota Lingtian, duduk di futon, menyesap teh, dan berkata dengan geli, murid kota Lingkong melukai muridmu dari kota Bayan dengan kekuatan jiwa. Presidensi, kamu tidak pingsan. Ayo, bagaimana Anda mengatakan bahwa kota Bayan juga merupakan 10 kota teratas dalam beberapa kompetisi dan terakhir, dan itu sebenarnya dilukai oleh alkemis kota Lingkong? Sisen menggertakkan giginya dan berkata, orang tua itu Ji Yun tidak tahu bahwa dia menemukan anak seperti itu di sana. Kekuatan jiwanya memang kuat, setidaknya dia telah mencapai jiwa dunia lain. Hua Yan terkekeh kaget, jadi, kota Lingkong mungkin tidak terbalik kali ini. Sisen mengangguk dan berkata dengan suara rendah, asal-usul anak itu tidak diketahui, dia jelas tidak terlihat seperti seorang alkemis yang dilatih oleh serikat alkemis, dia kejam dan tegas, muridku bersaing dengannya untuk kekuatan jiwa, tapi dia mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang, saya menduga, orang itu mungkin adalah alkemis dari kelompok tentara bayaran itu, mengambil kesempatan untuk melenyapkan alkemis guild dengan bakat yang lebih tinggi. Hua Yan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan mau tidak mau merenung, jika memang benar seperti yang dikatakan Sisen, pemuda itu memang sangat curiga. Memikirkan hal ini, wajah Hua Yan menjadi dingin dan berkata, aku tahu, Anda kembali, yang ini akan saya tangani secepatnya. Sisen sangat gembira, tetapi wajahnya masih serius dan berkata, ya, hal-hal jahat yang dilakukan oleh alkemis dari kelompok tentara bayaran tidak boleh ditoleransi. Dia akan pergi. Guru, bukan seperti itu. Tepat ketika Sisen berbalik untuk pergi, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan seorang pria muda mengenakan jubah alkimia biru mendorong pintu dan berjalan masuk. Pria muda itu tampak sangat tampan, dengan rambut hitam dan syal, dan wajahnya seperti batu giok yang hangat. Melihat Sisen di dalam ruangan, ada senyum tipis di sudut mulut pemuda itu. Gutian, mengapa kamu di sini? Melihat pemuda itu masuk, Hua Yan tersenyum sedikit, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, apa maksudmu tadi? Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Sisen, yang ada di sampingnya. Yang dimaksud siswa itu adalah bahwa kata-katanya benar-benar membingungkan hitam dan putih. Pemuda itu memandang Sisen, masih tersenyum puas. Wajah Sisen sangat berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia memandang Hua Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Presiden Hua, siapa pemuda ini, yang begitu terbuka hatinya? Hua Yan mendengus dingin, dan hendak berbicara ketika pemuda itu memperkenalkan dirinya, dengan nama Zhou Gutian, murid Presiden Hua tidak arogan atau mulut terbuka, kontestan kota Lingkong dan alkemis Gisheng. Ketika ada konflik, kebetulan Xia juga ada di sana. Setelah itu, Zhou Gutian perlahan mengatakan semua yang dia lihat dalam ekspresi terkejut Sisen. Ketika Sisen mendengarkan kata-kata Zhou Gutian, wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi warna hati babi. Sampai Zhou Gutian selesai berbicara, Sisen muram. Melihat Hua Yan dengan wajah tegas, dia berkata, Presiden Hua, siapa yang Anda percayai pada kata-kata Presiden saya Bai Yancheng dan pria kecil ini? Hua Yan mencibir setelah mendengar ini, dan berkata tanpa ragu, tentu saja saya percaya kata-kata Gutian, Presiden Sisen, kembali dan tanyakan kepada siswa Anda apa yang sedang terjadi, Presiden memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan mengirimnya, tamu. Sisen menggertakkan giginya dan melirik mereka berdua di ruangan itu, dia mengepalkan tinjunya ke Hua Yan dengan enggan, dengan paksa menekan amarahnya dan keluar. Melihat Sisen pergi, Hua Yan terkekeh ringan, lalu menatap Zhou Gutian, tersenyum dan berkata, dengarkan apa yang baru saja kamu katakan, kamu juga memiliki kepercayaan diri pada kekuatan pemuda di kota Lingkong itu. Zhou Gutian duduk di futon di depan Hua Yan dan berkata dengan sedikit tersenyum, meskipun kekuatan jiwa orang itu sedikit lebih rendah dari seorang siswa, melihat ekspresinya yang rapi dan rapi, saya pikir dia mungkin memiliki kekuatan yang baik, dan diperkirakan dia akan masuk 10 besar, tidak masalah.
Huaiyan menyesap teh, mengangguk, dan berkata dengan lembut, kota Lingkong itu, tampaknya tahun ini akan menjadi kuda hitam. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Xiao Yue? Kakak laki-laki masih harus berkultivasi. Jika dia dapat dipromosikan menjadi roh kaisar 5 dao sebelum kompetisi, dia dapat berusaha untuk memperbaiki pil obat bintang 7 kelas 4. Pada saat itu, peluang memenangkan kejuaraan akan menjadi bahkan lebih besar, jawab Zhou Butian. Peringkat 4 bintang 7. Hehe, hati Xiao Yue sangat besar, juara terakhir hanya menyempurnakan obat yang merupakan puncak 4 bintang peringkat 5, jika dia bisa memperbaiki 4 bintang peringkat 7, dia pasti akan memenangkan kejuaraan. Tidak masalah, apa kabar? Huaiyan tersenyum dan menatap muridnya yang paling berharga. Siswa secara alami tidak sebagus kakak senior Xiao Yue, tetapi mereka harus dapat memperbaiki pil obat bintang 6 kelas 4. Zhou Butian merenung sejenak dan berkata dengan serius. Huaiyan tersenyum dan berkata, cukup, bakatmu sudah cukup untuk memenangkan kejuaraan di tahun lalu, Xiao Yue tahun ini tidak diragukan lagi adalah penjahat yang lebih menakutkan, ketika saatnya tiba, Xiao Yue akan menjadi juara, kamu memenangkan pelari naik, Nizi Liu Ying memenangkan tempat ketiga, dan biarkan para alkemis dari kelompok tentara bayaran melihat kekuatan kota Lingtian kita. Zhou Butian tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan semangat juang di matanya tampak membara karena kata-kata Huaiyan. Setelah alkemis dan Baiqian kembali dari paviliun pil, Xiaoyan dan beberapa orang menyapa dan memasuki kamarnya, duduk bersila di tempat tidur, dan mengeluarkan 4 pil berurat biru, di depannya pil tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Xiaoyan tidak tahu apa kekuatan pemuda berambut biru yang dia temui di dan paviliun, tetapi dari apa yang dia katakan, dapat dilihat bahwa jika dia tidak membual, dia pasti akan menjadi lawan yang tak tertandingi. Kamu dapat membuat pil berpola biru bintang 5 bintang 4 sesuka hati. Diperkirakan itu cukup untuk membuat pil obat bintang 4 bintang 6, atau bahkan bintang 7. Berpikir dari ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Benar saja, ada banyak orang berbakat, dan ada banyak orang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Namun, dari apa yang dia katakan, dia harus menjadi seorang alkemis dari kelompok tentara bayaran tertentu. Dengan cara ini, Dansai akan sangat hidup. Xiaoyan berkata pada dirinya sendiri, darah di dadanya berangsur-angsur mendidih. Melihat keempat biru pil berpola di depannya, dia mengambil napas dalam-dalam, mengambil satu tanpa ragu-ragu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Dengan kekuatan yang dia hanya bisa memperbaiki pil obat bintang 5 kelas 4, harapan untuk memenangkan kejuaraan terlalu kecil. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meningkatkan level Ki Kaisarnya sebanyak mungkin. Hanya yang asli Kaisar Ki dalam tubuh sudah cukup berlimpah, pemurnian pil obat tingkat tinggi bisa lebih nyaman, dan ada cukup kepercayaan untuk menantang pil obat tingkat tinggi. Setelah pil Qingwen masuk ke dalam tubuh, Xiaoyan tiba-tiba merasakan gelombang panas yang memancar dari dantiannya, dan permukaan tubuhnya menjadi sedikit merah. Xiaoyan buru-buru menenangkan diri dan mengabdikan dirinya untuk mencerna pil Qingwen. Kultivasi Yan, Kaisar Ki sumber besar di udara sekitarnya tampaknya telah menemukan ventilasi, dan dengan panik mengalir ke tubuh Xiaoyan. Di bawah pemurnian Kaisar Yan, itu berubah menjadi Ki Kaisar sumber paling murni dan memasuki kristal Kaisar sumber Xiaoyan. Mulailah mendapatkan rantai asal. Di waktu berikutnya, Xiaoyan tinggal di rumah dan mengambil keempat pil biji-bijian biru. Ketika pil biji-bijian biru keempat sepenuhnya dicerna, 3 hari berlalu dengan tenang, dan kota Lingtian akhirnya diantar masuk. Setelah hari pendaftaran untuk para peserta dan kompetisi grand dan akan dimulai, ketika pagi hari ketiga tiba, suara lonceng yang renyah perlahan bergema di telinga semua alkemis di stasiun alkimia untuk mendaftar. Xiaoyan, yang mendengar bel, berpakaian, mendorong pintu dan berjalan keluar. Sudah ada banyak alkemis di koridor berjalan menuju area pendaftaran di bawah kepemimpinan pemimpin tim masing-masing. Ji Yun juga berdiri di luar, berdiri di samping Baiqian, yang tidak melihatnya selama 3 hari, melihat Xiaoyan keluar, dan yang terakhir tersenyum ringan. Ketika Fusuan berlari keluar ruangan dengan penuh semangat, Ji Yun terbatuk ringan dan berjalan ke bawah bersama mereka bertiga. Hari ini, aku akhirnya bisa tahu bahwa semua alkemis berbakat itu telah datang. Melihat kerumunan yang ramai di sekitar, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya. Setelah meminum keempat pil Qingwen dalam 3 hari ini, Xiaoyan berhasil memasuki roh Kaisar Dao kedua, dan bahkan menyentuh tepi roh Kaisar 3 Dao. Secara alami, ada kelebihan dan kekurangannya. Karena konsumsi pil Qingwen secara terus-menerus, saat ini normal pil Qingwen tidak lagi berguna bagi Xiaoyan. Aku tidak tahu pil obat kelas berapa yang bisa disempurnakan sekarang. Merasakan ki primordial memenuhi tubuhnya, Xiaoyan juga tidak yakin dan tidak berani mengambil kesimpulan. Tidak besar, adapun 6 bintang, Xiaoyan tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat berhasil disempurnakan.
Di bawah kepemimpinan Ji Yun, beberapa orang mengikuti kerumunan langsung melalui alun-alun dan memasuki istana besar yang belum pernah dibuka sebelumnya. Melihat hampir 400 alkemis di aula, Xiao Yan menoleh untuk melihat secara acak, dan menemukan beberapa kenalan untuk sementara waktu. Li Lin, yang alkimia di depan umum sebelumnya, Fu Qing, yang merupakan kelompok tentara bayaran, dan Xiao Yan yang ditangkap oleh Xiao Yan Yuqiang, yang pingsan karena pukulan, berdiri di aula bersama guru atau pemimpin timnya. Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis, sepertinya dia sudah sembuh. Xiao Yan terkekeh ringan sambil melirik Yuqiang, yang memiliki wajah muram di kejauhan. Ketika matanya beralih ke sudut aula, alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat, dan kemudian senyum muncul di sudut mulutnya. Di sana, pemuda berambut biru yang memiliki hubungan dengan Xiao Yan membawanya dengan satu tangan, dengan senyum di wajahnya, dan yang lainnya sambil memegang kipas lipat di satu tangan. Dia melirik semua alkemis di aula sambil tersenyum. Di belakangnya, hanya ada dua orang yang terlihat sangat mirip. Ketika mata pemuda berambut biru itu bertemu dengan mata Xiao Yan, yang pertama mencibir dengan jijik, dan kemudian membuang muka, Xiao Yan juga terkekeh dalam hatinya saat melihat ini, dan menjadi semakin penasaran dengan kekuatan pemuda berambut biru itu. Berdengung. Setelah beberapa saat, dengan suara bel yang bergema di aula, semua orang tanpa sadar menjadi diam, dan kemudian semua orang melihat tiga lelaki tua perlahan berjalan ke platform tinggi di depan semua orang. Melihat ini, banyak pemimpin kota di bawah memimpin anggota tim mereka untuk berdiri di hadapan lelaki tua itu secara sadar, dan ada beberapa perintah. Mungkin semua pemimpin tim sudah akrab dengan orang tua ini. Li Daoyuan, Presiden Guild Alkemis Ling Tiancheng orang tua itu, saya tidak akan banyak bicara lagi. Hari ini adalah hari pendaftaran untuk kompetisi dan kompetisi resmi akan dimulai, diadakan dalam 2 hari. Dengan informasi dari masing-masing kontestan, Anda dapat menggunakan 2 hari ini untuk mengenal lawan Anda secara detail, dan Anda akan dapat memenangkan 100 pertempuran jika Anda mengenal diri sendiri dan lawan Anda. Pemimpin tiga lelaki tua berambut putih dan berjanggut itu tersenyum lebar, lalu melambaikan tangannya, dan lebih dari 40 pendaftar keluar dari belakang aula utama. Setiap orang harus mematuhi disiplin, dan jangan menimbulkan pertengkaran dan menimbulkan masalah. Jika ada pelanggar, mereka akan dikeluarkan dari kualifikasi dan sai. Setelah memperkenalkan proses pendaftaran, Li Daoyuan melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, berbicara, dia mengangguk kedua lelaki tua lainnya. Mereka pergi dulu, dan dua lelaki tua yang tersisa duduk di atas panggung, menjaga urutan pendaftaran. Proses pendaftaran secara tak terduga diperumit oleh Xiao Yan. Diperlukan untuk mengekstrak media dalam darah untuk mendeteksi usia, dan juga untuk mendeteksi tirani jiwa. Seluruh prosedur memakan waktu setidaknya 5 menit untuk satu orang. Tidak heran kita membutuhkan begitu banyak pendaftar, itu benar-benar merepotkan. Xiao Yan melihat sekeliling, semua orang bosan menunggu pendaftaran. Urutan pendaftaran dimulai sesuai dengan peringkat kompetisi dan terakhir, Xiao Yan dan yang lainnya secara alami ditempatkan terakhir, sampai setelah orang-orang di aula utama menghilang satu demi satu, akhirnya giliran Xiao Yan. Tapi yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa anak-anak muda berambut biru juga mulai mendaftar secara perlahan. Orang ini, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian berbisik kepada Bai Qian, yang berada di depan antrian, kompetisi dan terakhir. Siapa kelompok tentara bayaran terakhir? Bai Qian merenung sejenak, lalu berkata dengan lembut, seharusnya kelompok tentara bayaran kota Wushan di Kabupaten Lanning, ada apa? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba bertanya dengan heran, mengapa bukan kelompok tentara bayaran di kota Lingkong? Bai Qian mencibir, kamu terlihat terlalu tinggi di kelompok tentara bayaran, kan? Tidak semua kelompok tentara bayaran memiliki kemampuan untuk mendukung alkemis. Dengan begitu banyak tim yang berpartisipasi, hanya 7 atau 8 yang termasuk dalam kelompok tentara bayaran. Namun, mereka yang berani yang akan datang memiliki kekuatan luar biasa. Pada sesi terakhir, kelompok tentara bayaran kota Lingkong dan kota Wushan berada di peringkat pertama dari bawah. Sebagai kelompok tentara bayaran, tidak ada yang bisa dikalahkan, dan persekutuan alkemis kota Lingkong agak tidak masuk akal. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Fu Xuan, yang ada di depannya, sudah mendaftar, dan Bai Qian buru-buru mengambil kembali pikirannya dan mengabdikan dirinya untuk ujian. Memalingkan kepalanya untuk melihat, pemuda berambut biru itu juga berdiri dan pergi, dan berjalan dengan angkuh bersama dua pelayan yang sudah menyelesaikan tes. Pendaftar yang telah menguji pemuda berambut biru menunggu sampai yang pertama pergi dan bergegas ke panggung. Dia menyerahkan daftar itu kepada salah satu lelaki tua dengan ekspresi terkejut. Setelah perubahan, dia membuka mulutnya, dan lelaki tua itu pergi kursinya dengan ekspresi serius dan berjalan menuju apps. Xiao Yan ragu, Bai Qian sudah menyelesaikan tes. Xiao Yan buru-buru tenang dan berdiri di depan petugas pendaftaran.
Melepaskan kekuatan jiwa, nada registrar sama sekali tidak emosional, dan pada saat yang sama dia mengambil jarum perak baru dan berkata, ulurkan tanganmu. Xiaoyan melakukan apa yang dia lakukan, semua kekuatan jiwanya mengalir dari antara alisnya, pendaftar sedikit menutup matanya, dan mengangguk setelah merasakannya dengan hati-hati untuk sementara waktu, nada dinginnya sedikit berubah pada tahap awal jiwa dari dunia lain. Mengatakan itu, jarum perak telah menembus telapak tangan Xiaoyan. Setetes darah segar mengalir keluar dan langsung diserap oleh jarum perak. Darah itu menetes ke alat yang dibuat khusus di sampingnya. Setelah beberapa saat, beberapa tetes darah perlahan terpantul pada bola kristal di depan perangkat. Karakter mencolok 8 dengan 6. Pendaftar terkejut ketika dia melihat karakter besar di bola kristal, memandang Xiaoyan dengan tidak percaya, ekspresi wajahnya sangat terkejut, dan Ji Yun, yang ada di samping, juga sangat terkejut ketika melihatnya, dan tiba-tiba ingat apa yang Wei Jun katakan padanya, orang ini sepertinya adalah Kaisar Dou Netherworld yang dipromosikan. Bagaimana anak ini mengubah jiwanya dalam 3 langkah? Ji Yun menatap Xiaoyan dengan mata terkejut. Dia juga samar-samar melihat bahaya mengubah jiwanya dalam 3 langkah dari buku-buku kuno, hampir 10 kematian. Perilaku mati, tanpa bantuan atasan, tidak mungkin berhasil sama sekali. Melihat ekspresi terkejut di wajah pendaftar, Xiaoyan melirik angka-angka di bola kristal, dan segera mengerti sedikit, dan kemudian menghela nafas, dia telah berada di dunia besar selama hampir 9 tahun. Batas waktu 15 tahun untuk ujian peringkat suci itu tidak terlalu jauh. Untungnya, itu tidak jauh dari Yunluo Cholege, dan aku pasti akan bisa tiba pada waktu yang ditentukan. Setelah merekam data Xiaoyan, pendaftar ragu-ragu sejenak, melihat Ji Yun dan mereka bertiga berjalan keluar, lalu berlari ke panggung dan menyerahkan daftar itu kepada lelaki tua terakhir yang tersisa. Pria tua itu sedang merenungkan data pemuda berambut biru di tangannya. Tiba-tiba, dia melihat pendaftar lain mengambil daftar. Sambil menghela nafas, lelaki tua itu melihat dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Kemudian dia tampak memikirkan sesuatu. Dia mulai melihat Ji Yun dan yang lainnya yang akan pergi, dan berkata dengan keras, kontestan Xiaoyan, silakan tinggal, orang tua itu memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Pada saat ini, hanya ada 4 Xiaoyan dan beberapa pendaftar di aula kosong. Mendengar lelaki tua itu tiba-tiba berbicara dan memanggilnya dengan nama, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan Ji Yun dan yang lainnya menoleh tanpa alasan yang jelas. Kamu adalah Ji Yun, Presiden Kota Lingkong. Pria tua itu melirik daftar tentang Xiaoyan di tangannya, menatap Ji Yun dan berkata sambil tersenyum, tiba-tiba, biarkan Xiaoyan ikut denganku sebentar. Ji Yun mengangguk tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap Xiaoyan. Dia adalah seorang lelaki tua dan menyadari bahwa ini mungkin kesempatan bagi mereka di Kota Lingkong. Dia disambut dengan senyuman oleh orang berpangkat tinggi di Lingtian. Persekutuan alkemis kota siapapun dapat merasakannya sebagai peluang bagus. Xiaoyan tidak ragu-ragu banyak, dia secara tidak sadar tahu bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan pemuda berambut biru, dan mungkin dia bisa belajar lebih banyak tentang kekuatan yang terakhir. Dengan cepat berjalan ke depan, Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata, Nak Xiaoyan, saya telah melihat guru. Orang tua itu melirik informasi Xiaoyan di tangannya, dan kilatan kegembiraan muncul, kesedihan di matanya banyak menghilang, dan dia dengan ramah berkata, ikutlah dengan orang tua ini. Lalu dia berjalan menuju bagian belakang aula. Melihat ini, Xiaoyan bergegas maju, Fu Xuan menyaksikan keduanya pergi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ji Yun dengan keraguan, tetapi Ji Yun mengabaikannya, dan tenggelam dalam perenungan ketika dia melihat ke arah Abs. Mengikuti lelaki tua itu ke Abs, lelaki tua itu memasukkan daftar tentang pemuda berambut biru ke Xiaoyan dan berkata, inilah alasan mengapa lelaki tua itu memanggilmu ke sini, lihatlah. Xiaoyan melihat lembar pendaftaran yang terbuat dari bahan khusus di tangannya, dan pemuda berambut biru itu tercermin di atasnya, senyum pemberontak di sudut mulutnya sepertinya menyatakan keberaniannya untuk mengabaikan segalanya. Li Xuan, mewakili kota Wushan dalam kompetisi, usia 18, jiwa dunia lain, panggung tengah. Setelah membaca informasi pemuda berambut biru itu, Xiaoyan langsung terkesima. Kekuatan jiwa di tengah tahap alam dunia lain sudah cukup untuk memperbaiki pil obat kelas 5, jika ini masalahnya, dan saya ini tidak akan ada artinya untuk bersaing, dan tidak ada lawannya sama sekali. Di tahap tengah alien realem, aku tidak menyangka anak itu begitu tirani. Melihat ekspresi kaget Xiaoyan, lelaki tua itu tidak bisa menahan senyum pahit. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Xiaoyan mengangguk dengan jujur, dan kemudian berkata, karena ini masalahnya, jika tuannya memanggil anak itu, saya khawatir itu tidak akan membantu. Kesenjangan antara setiap pil obat sangat besar juga mungkin untuk menang berdasarkan efek dari pil obat, tetapi jelas tidak mungkin untuk memenangkan ramuan obat kelas 5 dengan ramuan obat kelas 4.
Pria tua itu terdiam beberapa saat, tetapi dia masih menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi tahun ini, alkemis dari kelompok tentara bayaran tidak boleh memenangkan kejuaraan, jadi lelaki tua itu akan mengambil Anda ke Presiden Li sekarang. Dengan bakat Anda, lihat apa yang bisa Anda lakukan. Melihat aula megah tidak jauh dari lorong, seharusnya ada persekutuan alkemis kota Lingtian. Xiao Yan merenung sejenak, dan kemudian berkata, jika bocah itu menebak dengan benar, kota Lingtian harus mengirim 5 alkemis. Ayo, 5 orang itu, orang semua harus menjadi alkemis tingkat jenius, bukankah mereka cukup untuk berurusan dengan Li Xuan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, jiwa di tahap tengah alam alien bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan di tahap awal alam asing. Jika Anda tidak membuat beberapa persiapan, Li Xuan pasti akan memenangkan kejuaraan dengan mudah. Pada saat itu, Istana Lingtian akan menjadi bintang. Dia adalah bahan tertawaan Yuyu, jadi para alkemis Lingtian Fu harus bekerja sama untuk menghadapinya, usia dan bakatmu, bahkan kelimanya, orang harus lebih rendah. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Xiao Yan mengambil informasi Li Xuan dan membacanya lagi, orang ini sebenarnya sangat kuat. Setelah sekitar setengah kolom dupa, Xiao Yan datang ke ruangan tempat Li Daoyuan dipimpin oleh lelaki tua itu. Pada saat ini, ada 2 pria dan 2 wanita di ruangan itu. Pria tua yang telah pergi sebelumnya duduk di seberang Li Daoyuan, keduanya tampak serius, semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat lelaki tua itu membawa seorang pemuda masuk. Ini dia, Zhou Gutian, yang berdiri di depan, mengerutkan kening ketika melihat Xiao Yan, dan kemudian berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu, saya telah melihat Tuan Wu. Orang tua itu memandang Zhou Gutian dan tersenyum, lalu berjalan ke sisi Li Daoyuan, menunjuk Xiao Yan, dan menyerahkan informasi Xiao Yan di tangannya kepada Li Daoyuan, yang memiliki wajah serius. Mengambil keuntungan dari celah kecil ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat 4 orang di sampingnya. Mereka semua mengenakan jubah alkimia biru. Pria yang memimpin memiliki rambut hitam dan selendang. Dia sangat tampan. Dia juga tampak pada pria di belakangnya, yang juga cukup tampan. Adapun 2 gadis di belakang, satu tinggi dan menatap Xiao Yan tanpa emosi, sementara yang lain tampak agak aneh dan menatap Xiao Yan dengan senyum di wajah mereka. Keduanya sangat langka, wanita cantik. 8 tahun, tahap awal jiwa dunia lain. Li Daoyuan melihat informasi Xiao Yan di tangannya, dan sedikit terkejut, memandang Xiao Yan dan merenung sejenak, dan berkata dengan sedikit ragu, kamu, apakah Anda dipromosikan ke alam bawah Kaisar Dou? Melihat Xiao Yan mengangguk, Li Daoyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan berkata dengan tidak percaya, pepatah bahwa Anda dapat mengubah jiwa Anda dalam 3 langkah sebenarnya benar, anak kecil, yang membantu Anda mengubah kekuatan jiwa Anda, berhasil. Mendengar keinginan dalam suara Li Daoyuan, Xiao Yan merenung sejenak, lalu berkata, ketika bocah itu pertama kali datang ke dunia besar, dia secara tidak sengaja memasuki alam rahasia. Pemilik alam rahasia adalah seorang lelaki tua, karena anak itu memberitahunya tentang alam bawah. Sebagai gantinya, dia menyerahkan jiwanya untuk anak itu dalam 3 langkah, dan kemudian menghilang. Ketika dia berbicara, Xiao Yan tenang, tanpa sedikit pun kegugupan. Menyadari bahwa fungsi fisiologis Xiao Yan tidak berubah sama sekali, Li Daoyuan juga mempercayai apa yang dikatakan Xiao Yan, dan menghela nafas setelah menghela nafas panjang, kamu anak kecil, kamu benar-benar mendapatkan keberuntungan besar, kekuatan orang tua itu, aku takut bahwa bahkan lelaki tua itu hanya bisa melihat ke atas. Itu tidak benar, guru adalah kekuatan paling suci, bagaimana kamu bisa membandingkannya? Xiao Yan tertawa diam-diam di dalam hatinya, dan Xiao Yan masih tidak menunjukkan ekspresi di permukaan. Karena legenda transformasi jiwa 3 langkah itu benar, itu berarti lelaki kecil itu, kamu dapat melompati alkimia, benar. Li Daoyuan bangkit dan mendekati Xiao Yan dan berkata dengan gugup. Melihat Xiao Yan mengangguk, mata Li Daoyuan dengan jelas bersinar dengan sedikit kegembiraan, lalu dia merenung sejenak, dan berkata kepada Zhou Gutian yang ada di sampingnya, pergi dan panggil Xiao Yue. Zhou Gutian mengangguk, menatap Xiao Yan dengan terkejut, lalu pergi dengan tergesa-gesa. 3 orang lainnya tampak sangat terkejut, dan pergi setelah mengucapkan sepatah kata kepada Li Daoyuan. Pembalikan jiwa 3 langkah yang legendaris sebenarnya benar, bukankah Xiao Yan bahkan lebih kuat dari kakak senior? Gadis mungil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia keluar dari kamar Li Daoyuan. Pria tampan itu menghela nafas dan berkata dengan sedikit tersenyum, tidak mungkin, tetapi kakak laki-laki dapat memperbaiki pil obat bintang 7 kelas 4. Namun, jika dia bisa membuat obat dengan cepat, dia harus lebih baik daripada senior, saudara Gutian. Dan Li Xuan, kekuatan jiwa di tahap tengah alam lain, ini hanya intimidasi. Gadis yang berbicara sebelumnya cemberut, penuh keluhan.
Liu Ying mendengus marah, dan Yin Yang menggigit giginya dengan ringan, kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari kelompok tentara bayaran itu memenangkan kejuaraan. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Melihat bagian belakang Liu Ying pergi, pria itu menghela nafas tak berdaya. Hanya satu lisuan membuat mereka, yang disebut alkemis jenius di kota Lingtian, merasa sangat tidak berdaya, tidak memenuhi syarat. Paman, kakak senior Xiao Yue ada di sini. Tepat ketika Li Daoyuan memejamkan mata dan bermeditasi, Zhou Gutian mengetuk pintu dan masuk, dan seorang pria yang tampak biasa dan tidak tersenyum juga masuk. Siswa telah bertemu dengan gurunya. Pria di belakang Zhou Gutian melirik tajam ke Xiao Yan di sampingnya, lalu melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Li Daoyuan. Bagaimana dengan itu, kamu dapat memperbaiki pil obat bintang 7. Li Daoyuan menatap muridnya yang paling bangga untuk sementara waktu, alisnya yang berkerut berangsur-angsur mereda, dan dia berkata dengan lembut. Xiao Yue mengangguk acuh tak acuh, tanpa sedikit pun kegembiraan di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, dalam perjalanan ke sini, saudara muda Zhou telah memberitahu para siswa bahwa kekuatan jiwa Li Xuan telah mencapai tahap tengah dari alam asing. Jujur dengan guru, muridnya memang tidak ada tandingannya. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yue, Li Daoyuan tidak terlalu tertekan, perbedaan antara tahap tengah alam alien dan tahap awal alam asing sangat besar, dan bahkan seorang jenius seperti Xiao Yue tidak dapat melampauinya. Namanya Xiao Yan, alkemis kota Lingkong, bakatnya jauh lebih kuat darimu. Li Daoyuan menunjuk Xiao Yan di sebelahnya, wajah Xiao Yue masih tidak berubah setelah mendengar itu, dia hanya menunjuk Xiao Yan. Dia mengangguk, menatap Li Daoyuan dan berkata, karena guru memanggil siswa ke sini, pasti ada sesuatu yang penting. Xiao Yan juga memandang Li Daoyuan, dan merasa sedikit cemas di hatinya. Kekuatan jiwa di tahap tengah alam alien bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan oleh orang dengan jiwa tahap awal. Li Daoyuan tidak ingin Li Xuan memenangkan kejuaraan, dan dia ingin bersaing untuk tempat pertama. Setelah ini, baik Li Daoyuan dan Xiao Yan sangat cemas sekarang. Li Daoyuan merenung sejenak, lalu berbisik, Li Xuan mewakili kelompok tentara bayaran kota Wushan, kekuatannya sulit untuk Anda menangkan. Meskipun sedikit melanggar aturan kompetisi, tetapi untuk mencegahnya, pria dari memenangkan kejuaraan kompetisi dan hanya begitu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Li Daoyuan memandang Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kamu sangat enggan, kamu adalah seorang alkemis yang mewakili serikat alkimia, dan kamu adalah satu-satunya yang berbeda dari kelompok orang yang mendaftar, jadi orang tua membawamu ke sini dan berusaha untuk melampaui Li Xuan. Apa yang terjadi di sini tidak boleh disebutkan kepada siapapun, jika tidak, orang tua itu akan membunuhmu secara pribadi. Di akhir kalimat, ekspresi kuat muncul di wajah Li Daoyuan. Membunuh niat, aura pembunuh yang agung melonjak ke arah Xiao Yan, meskipun Xiao Yan telah diasah oleh seni yang perkasa, dia masih berkeringat dingin saat ini. Saya khawatir kekuatan ini setidaknya pada tingkat Kaisar Dao, dan itu sangat menakjubkan. Setelah menarik napas, Xiao Yan mengangguk dengan tergesa-gesa. Karena kelemahannya, seni kekuatan saat ini tidak cukup untuk melawan Kaisar Dao. Namun, ketika aura Li Daoyuan menyerbu ke arahnya barusan, sangat jarang dia tidak menyerapnya. Melihat ini, Li Daoyuan tersenyum dan mengangguk, dan kemudian berkata dengan tegas, kalian bertiga, selain Li Xuan, harus menjadi kandidat yang paling mungkin untuk memenangkan kejuaraan dalam kompetisi dan tahun ini. Di antara mereka, kekuatan Zhou Gutian harus sedikit lebih lemah, tapi jangan diremehkan, ikut patua. Setelah mengatakan itu, Li Daoyuan berdiri dan menekan beberapa kali di dinding di belakangnya, saat berikutnya, di mata semua orang, sebuah pintu kayu tiba-tiba muncul di dinding. Mata Xiao Yue sedikit bergerak ketika dia melihat ini. Dia telah mengikuti Li Daoyuan selama hampir 10 tahun, dan dia tidak tahu misteri yang tersembunyi di ruang guru. Tampaknya Li Daoyuan benar-benar memiliki sarana untuk meningkatkannya saat kompetisi dimulai 2 hari yang lalu. Beberapa kekuatan, memikirkan hal ini, dengan ketidakpedulian Xiao Yue, lubuk hatiku tidak bisa menahan perasaan sedikit kegembiraan. Reaksi Zhou Gutian lebih ganas daripada reaksi Xiao Yue. Dia menatap pintu kayu yang muncul di dinding dengan terkejut, lalu melirik ekspresi serius Li Daoyuan, dan mau tidak mau merasakan kegembiraan di hatinya, mustahil. Dibandingkan dengan mereka berdua, Xiao Yan tidak terlalu terkejut, tetapi melihat tindakan Li Daoyuan dan nada suaranya barusan, sepertinya dia benar-benar punya cara. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi ragu dan mengikuti Li Daoyuan masuk. Di belakang pintu kayu adalah ruang kosong yang hanya dapat menampung 4 atau 5 orang, dikelilingi oleh turbulensi ruang dan waktu yang menakjubkan, satu demi satu riak kematian yang mengejutkan bergetar diam-diam dalam turbulensi ruang dan waktu, membuat orang merasa mati rasa. Melihat mata ketiganya yang tercengang,
Li Daoyuan tersenyum ringan, menunjuk ke turbulensi ruang dan waktu dan berkata dengan suara rendah, di belakang turbulensi ruang dan waktu adalah ruang yang dibuka oleh sekelompok pembangkit tenaga surgawi yang mulia, yang juga merupakan rahasia dari persekutuan alkemis kota Lingtian. Di ruang di dalam, ada hadiah untuk setiap kejuaraan. Untuk membukanya, para leluhur harus setuju. Sekarang, lelaki tua ini dapat dianggap menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi, membawa ketiganya kamu di sini. Untuk mengalahkan Li Xuan, benar-benar tidak ada cara. Sudah. Aku juga memberitahumu tentang hadiah kejuaraan sebelumnya. Harta karun rahasialah yang meningkatkan kekuatan jiwa. Karena efek kuat dari benda itu, akan ada jejak pelarian di sini. Kekuatan jiwa akan sedikit meningkat sedikit, meskipun tidak mungkin untuk memiliki peningkatan besar, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya harap saya dapat bertarung dengan Li Xuan pada waktu itu. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kekuatan jiwa mengalir keluar dari alisnya, dan dia benar-benar merasa ada sesuatu di ruang ini yang membuat jiwanya sangat bersemangat. Xiao Yue dan Zhou Gutian juga mengujinya, dan keduanya menunjukkan petunjuk kebahagiaan. Meskipun mungkin melanggar keadilan permainan, untuk mencegah orang-orang dari kelompok tentara bayaran itu berhasil, ini adalah satu-satunya cara. Li Daoyuan tersenyum pahit, dan kemudian berjalan keluar, telapak tangannya melintasi dinding, dan pintu kayu itu sudah tertutup. Melihat Li Daoyuan keluar, mereka bertiga tidak berani diremehkan. Xiao Yue duduk bersilat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kekuatan jiwa besar terpancar dari alis. Merasakan perasaan aneh di ruang ini, Xiaoyan merasa ketika saya melihat tirani kekuatan jiwa Xiao Yue, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan jiwa orang ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Ini sangat menarik, kota Lingtian ini benar-benar tempat di mana macan berjongkok menyembunyikan naga. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, dan Xiaoyan berhenti berbicara omong kosong dan duduk dengan menyilangkan kaki, yang dengan cepat menenangkan suasana hatinya, dan kemudian kekuatan jiwa juga dari alis tersebar, merasakan hal yang samar-samar menggairahkan jiwa. Zhou Gutian melirik Xiaoyan dengan heran, kekuatan jiwa orang ini sedikit lebih kejam daripada ketika dia melihatnya 3 hari yang lalu, dan itu hampir sama dengan miliknya. Memikirkan kemampuan Xiaoyan untuk melompati alkimia, Zhou Gutian tidak membantu tetapi tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia juga meniru Xiaoyan untuk duduk bersila dan melepaskan kekuatan jiwanya. Di ruang kecil ini, 3 kekuatan jiwa yang kuat saling mengejar, berlomba-lomba merasakan jiwa yang aneh, kekuatan. Di stasiun alkemis, Ji Yun dengan hati-hati melihat informasi dari kontestan alkimia di tangannya. Perasaan yang tidak dapat dipercaya tidak dapat terlintas di benaknya. Tangan yang memegang informasi itu bergetar. Apa yang terjadi tahun ini, ada begitu banyak orang kuat, ada total 408 kontestan, dan ada 33 orang kuat di atas jiwa dunia lain. 33, tampaknya sangat sedikit, tetapi dibandingkan dengan 14 orang di sesi sebelumnya, itu hampir 2 kali lipat. Bahkan lebih sulit dipercaya bahwa sebenarnya ada monster di tahap tengah jiwa dunia lain. Monster ini masih mewakili tim tentara bayaran berpartisipasi. Li Xuan, Ji Yun menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum pahit. Diperkirakan semua pemimpin tim sekarang melihat profil kontestan ini, dan saya tidak tahu apa ekspresi mereka atau apakah mereka terkejut. Terjebak, lembar informasi di tangan Si Sen jatuh ke tanah, dan 5 orang muda di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat ini. Salah satu pemuda dingin dengan bekas luka di wajahnya berkata, "Guru, ada apa?" Mulut Si Sen bergetar, membuka mulutnya, dan berkata dengan senyum masam, 33, sesi ini gila, panggung tengah dunia asing, haha. Hahaha, di mana kelompok tentara bayaran kota Wushan menemukan seorang alkemis berbakat, dan mereka benar-benar mencapai tahap tengah alam alien. Kali ini juaranya adalah kelompok tentara bayaran Lingtian Fu kami. Yudong melihat lembar informasi di tangannya, karena ekstasi, suaranya sedikit bergetar. Fu Qing mengambil alih lembar informasi Dong, tetapi dia tidak bersemangat seperti yang dia bayangkan. Beberapa di antaranya hanya rasa frustrasi. Dia juga seorang alkemis dari kelompok tentara bayaran. Dalam kompetisi alkimia terakhir, peringkatnya adalah 21. Kali ini, akan ada 33 alkemis untuk jiwa cahaya dunia lain. Memikirkan hal ini, Fu Qing mau tidak mau meremas lembar informasi di tangannya. Guild Alkemis Kota Lingtian, Li Daoyuan, Huayan dan beberapa tetua lainnya di guild melihat lembar informasi di tangan mereka, dan mereka juga sangat terkejut. Setelah kejutan, mereka sangat khawatir. Memenangkan kejuaraan dalam kondisi tinggi seperti itu adalah bahkan lebih tidak menguntungkan bagi Alchemist Guild of Lingtian Fu. Reputasi Lingtian Fu tergantung pada kalian bertiga. Dengan napas panjang, Li Daoyuan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya dengan erat, dan kecemerlangan yang kompleks melintas di matanya. Berdengung. Suara lonceng perunggu raksasa yang terus-menerus bersenandung di telinga semua orang.
Itu terletak di aula megah di pusat kota Lingtian. Ditemani oleh setiap ketukan lelaki tua itu, suara yang bergema di seluruh kota keluar yoyo. Akhirnya Hari dan Sai, pria tua itu menghela nafas, merenung sejenak, dan mengalihkan pandangannya ke alun-alun yang sangat luas di utara, tempat dan Sai berada. Pada saat ini, saat bel berbunyi, jalan Lingtianceng lorong-lorong penuh orang-orang yang menonton pertandingan, berbondong-bondong ke alun-alun seperti arus deras. Kualitas sesi ini tampaknya lebih kuat dari yang itu, berbisik pelan, mata lelaki tua itu samar-samar menatap alun-alun di kejauhan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, mungkin itu akan datang. Saya tidak tahu, apa yang akan terjadi. Orang-orang, kata, lelaki tua itu tiba-tiba membunyikan bel raksasa, dan kemudian ruang di belakangnya perlahan terbuka, sosok lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang, hanya bel yang lebih keras berdering di seluruh kota. Persekutuan Alkemis Kota Lingtian, Li Daoyuan memandang ketiga anak muda di depannya. Meskipun hanya menjejalkan 2 hari tidak bisa mengubah apa-apa, dia masih samar-samar merasakan perubahan pada ketiga anak muda ini, terutama Xiao Yan dan Xiao Yue. Perasaan seperti ini lebih kuat di keduanya. Mengambil napas dalam-dalam, Li Daoyuan tidak bertanya apa-apa, melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, pergi ke tempat kompetisi dan Xiao Yan dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengangguk acuh tak acuh. Setelah mengikuti Li Daoyuan keluar dari gerbang guild, Li Daoyuan melambaikan lengan bajunya dan membawa mereka bertiga ke langit, menuju tempat yang tidak jauh. Kelompok tentara bayaran kota Lingtian. Saat bel berbunyi, seorang pemuda berambut biru berdiri di pintu kelompok tentara bayaran, melihat ke alun-alun besar tidak jauh, seringai muncul di sudut mulutnya, dia menyingkirkan kipas lipat di tangannya, dan Li Xuan tertawa keras, ayo pergi, ikuti tuan muda ini untuk memenangkan kejuaraan. Ya, dua pemuda yang sangat mirip yang mengikuti Li Xuan berkata dengan hormat, dan buru-buru mengikuti di belakang Li Xuan. Li Xuan berbalik untuk melihat dua pria parubaya di sampingnya, dan berkata dengan ringan, ayo pergi, dua. Kedua pria parubaya itu tidak berani lalai ketika mereka mendengar kata-kata itu. Kaisar asal Qi yang kuat menyembur keluar dari tubuh mereka dan menyelimuti ketiga Li Xuan. Saat berikutnya, mereka berlima naik ke langit dan menyerbu menuju alun-alun. Kelompok tentara bayaran Lingtian di bawah mereka banyak anggota tim sangat bersemangat ketika mereka melihat ini, dan segera bergegas menuju alun-alun di bawah kepemimpinan wakil pemimpin tim. Kali ini kompetisi dan tidak boleh dilewatkan. Hampir pasti bahwa Li Xuan memenangkan kejuaraan, waktu yang tepat untuk mengejek Alkemis Guild. Stasiun Alkemis. Di bawah kepemimpinan pemimpin tim masing-masing, hampir 400 anak muda berjalan menuju Dansai Square satu demi satu. Secara alami ada jalan khusus dari Alkemis Guild Hall ke Dansai Square. Di jalan, ada penjaga yang menjaga hukum dan ketertiban di mana-mana, bahkan penjaga tingkat kaisar, ini tidak biasa, sepenuhnya menunjukkan kekuatan yang kuat dari kota Lingtian. Guru, Xiao Yan belum kembali sejak dia mendaftar, jadi tidak akan ada yang salah. Fu Xuan, yang mengikuti Ji Yun, tiba-tiba berkata. Bai Qian, yang ada di sampingnya, mendengar kata-kata itu, dan matanya yang indah juga menatap Ji Yun. Hehe, jangan khawatir, pria kecil itu mungkin membuat nama untuk dirinya sendiri dalam kompetisi. Ji Yun tersenyum sedikit. Sejak 2 hari yang lalu, seseorang dari Guild Alkemis Kota Lingtian datang untuk memberitahunya tentang Xiao Yan, jadi tentu saja ini sangat tidak jelas, tetapi Ji Yun juga menebak sedikit dari apa yang terjadi selama pendaftaran, dan secara alami cukup senang di hatinya. Bagaimanapun, Kota Lingkong tidak akan menjadi yang teratas kali ini, tapi jika Anda bisa membuat kemenangan Li Xuan tidak bisa lebih baik. Di Dansai Square, tribun di sekitar alun-alun sudah ramai dengan orang, dan sekilas, gelap, dan teriakan dan suara bercampur menjadi satu, seperti guntur. Li Daoyuan sudah membawa Xiao Yan dan ketiganya ke alun-alun, setelah mendorong mereka bertiga, Li Daoyuan pergi bersama Xiao Yue dan Zhou Gutian, dan Xiao Yan juga pergi ke Ji Yun dan yang lainnya. Bagaimana perasaanmu 2 hari ini? Melihat Xiao Yan pergi, Li Daoyuan menatap Xiao Yue dan keduanya dengan ekspresi serius. Sementara Xiao Yue sedang merenung, Zhou Gutian berkata dengan senyum masam, maaf, Paman, para siswa ada di sana selama 2 hari. Meskipun saya merasa bahwa kekuatan jiwa saya telah meningkat sedikit, saya khawatir saya masih tidak dapat membuat pil obat bintang 7 kelas 4, membuat pil obat terbaik di antara ramuan obat bintang 6 kelas 4. Ini adalah pil obat teratas di antara peringkat 4 dan 6 bintang. Adapun 7 bintang, itu masih terlalu sulit. Senang memiliki kemajuan. Sekarang pada saat ini, sedikit lebih banyak kekuatan itu bagus. Li Daoyuan menghiburnya. Zhou Gutian mendengarkan senyum masam dan berhenti berbicara, seperti Li Daoyuan, dia memandang Xiao Yue di sampingnya. Itu saja, ketika kamu tidak benar-benar menunjukkan kekuatanmu, para siswa tidak yakin level apa yang telah mereka capai. Xiao Yue mengangkat kepalanya, wajahnya selalu tenang. Mendengar ini,
Li Daoyuan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas rendah, mendengarkan nada Xiao Yue, sekarang dia memiliki kekuatan untuk menantang Li Xuan, yang persis seperti yang diharapkan Li Daoyuan. Bagaimana dengan Xiao Yan? Li Daoyuan yang santai mengalihkan pikirannya dan bertanya lagi, jika seseorang bisa mengalahkan Li Xuan, dia tentu berharap itu adalah Xiao Yue, tetapi lelaki kecil itu adalah seorang alkemis setelah transformasi jiwa 3 langkah, aku tidak tahu, sejauh mana. Dia, Xiao Yue jarang mengerutkan kening, dan kemudian mengangguk ringan, siswa merasa, kekuatan jiwanya tampaknya lebih lemah daripada para siswa, tetapi kekuatan jiwanya sangat kuat, hanya sepertinya telah mengalami semacam tempar. Petik 2. Mendengar kata-kata samar Xiao Yue, alis Li Daoyuan juga berkerut, mungkinkah jiwa dari jiwa pembalik jiwa 3 langkah seperti ini? Setelah berpikir keras tanpa hasil, Li Daoyuan berhenti memikirkannya dan memberitahu mereka berdua beberapa patah kata. Sosok Li Daoyuan telah menghilang. Sebagai presiden persekutuan alkemis kota Lingtian, dia secara alami sangat diperlukan untuk pembukaan dan kompetisi. Setelah sosok Li Daoyuan menghilang, Zhou Gutian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak senior, apakah Anda benar-benar yakin akan mengalahkan Li Xuan? Setelah mendengarkan pertanyaan Zhou Gutian, ekspresi Xiao Yue tetap tidak berubah, tetapi semangat juang di matanya menjadi semakin tinggi. Setelah waktu yang lama, dia mengatakan kata demi kata, bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya akan membiarkan sang juara dari Dansai berada di kota Lingtian. Dia menarik napas dan berkata, ayo pergi ke Liu Ying dan yang lainnya, jangan pikirkan apa-apa, sesuaikan saja mentalmu. Jika kamu kalah di game pertama, percuma saja katakan apa saja. Pergi lebih dulu, Zhou Gutian tertegun sejenak, lalu menghela nafas, diikuti oleh Xiao Yue dan pergi. Sangat mudah untuk menemukan lokasi kota Lingkong di sudut venue. Ketika Ji Yun melihat Xiao Yan, dia secara naluriah memperhatikan bahwa Xiao Yan tampaknya telah berubah sedikit, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ji Yun pintar dan tidak bertanya kepada Xiao Yan tentang ini. Setelah 2 hari pengalaman, Fu Xuan dan Bai Qian tidak bodoh, dan mereka tidak mengajukan pertanyaan bodoh. Xiao Yan melihat ini dan mengesampingkan alasan untuk berbaikan. Ketika bel terakhir yang tersisa secara bertahap menghilang, 5 kuali di Dansai Square tiba-tiba menembakkan 5 cahaya api yang melesat lurus ke langit, dan kemudian cahaya api menutupi langit di atas Dansai Square seperti bintang jatuh, dan kemudian cahaya api itu menghilang, hanya 5 karakter kompetisi Master Alkimia dibiarkan menggantung di udara. Setiap orang, teriakan mengejutkan yang membawa Kaisar Qi asli perlahan bergema di telinga puluhan ribu orang, menyebabkan kerumunan yang bising menjadi tenang. Diatur, Yu Zhenghui di bawah sinar matahari. Pada saat yang sama ketika platform kristal naik, Li Daoyuan memimpin banyak tetua serikat alkemis muncul di lapangan, menangkupkan tangannya ke sekeliling, dan berkata dengan nada panjang, orang tua, Li Daoyuan, Presiden Alkimia Guild di kota Lingtian, terima kasih atas dukungan kalian semua. Tonton permainannya, selanjutnya, pertandingan pertama akan dimulai, tolong berdiri di meja kristal yang sesuai dengan plat nomor yang dibagikan di tanganmu. Setelah Li Daoyuan memberi perintah, para alkemis dari berbagai kota bergegas ke venue dengan plat nomor yang baru saja mereka terima, mencari platform kristal mereka. Plat nomor Xiao Yan adalah 54. Di sebelah kanan adalah seorang pria muda yang tampak biasa mengenakan jubah alkemis abu-abu. Di sebelah kiri adalah seorang kenalan. Itu adalah hari ketika dia mencoba menganiaya Bai Qian dan dirobohkan oleh Xiao Yan, dari Yu Qiang. Yu Qiang menatap Xiao Yan muram, mendengus dingin, dan mengulurkan ibu jarinya ke Xiao Yan. Lalu ibu jarinya turun, matanya penuh dengan penghinaan, dia juga telah melihat informasi Xiao Yan di dokumen itu, meskipun dia terkejut dengan usia Xiao Yan, dia secara alami mencibir padanya. Dia juga jiwa dari dunia lain. Dia yakin dengan usianya, dia pasti bisa menghancurkan Xiao Yan. Matanya menyapu tindakan benar Yu Qiang, hati Xiao Yan tidak membuat gelombang, tidak perlu memperhatikan idiot ini, babak pertama permainan akan segera dimulai, permainan ini mudah dikatakan, mudah untuk mengatakan, dan itu sudah cukup untuk menghilangkan jiwa-jiwa dari jiwa-jiwa dunia lain alkemis berbakat, saat ini, paling penting untuk menyesuaikan mentalitasmu. Oke, sekarang semua kontestan sudah berada di tempatnya. Saya yakin kalian semua tahu aturan permainan pertama. Akan ada hampir 20 jenis gambar jamu dan jamu di desktop Anda. Setelah mengidentifikasi mereka satu persatu, ukir gambarnya, nama-nama di lempengan batu yang mencerminkan jiwa di sebelah kiri Anda dengan kekuatan jiwa, dan kemudian memasukkannya ke dalam slot kristal. Jika Anda melewatkan lebih dari 3, Anda akan tersingkir. Seorang lelaki tua di sebelah Li Daoyuan menerima kata-kata Li Daoyuan, berkata dengan suara rendah, dan kemudian melambaikan jubah lengan bajunya, dan jam pasir raksasa setinggi 3 orang muncul di tengah alun-alun.
Sekarang, permainan dimulai. Mengikuti perintah lelaki tua itu, semburan cahaya merah menyala di 408 platform kristal pada saat yang sama, dan kemudian gambar yang berbeda muncul di setiap platform kristal. Obat, pada saat yang sama, jam pasir di tengah juga mulai menghitung waktu, dan aliran pasir dengan cepat mengalir ke bawah, mengumumkan berlalunya waktu. Puluhan ribu orang di tribun menahan napas pada saat yang sama, dan lebih dari 400 orang di lapangan juga mulai mengidentifikasi secara tertib. Hampir 10 orang termasuk Li Daoyuan juga berjalan pergi satu demi satu dan duduk di kursi wasit, duduk di samping lapangan. Sesi ini sangat menarik. Roh-roh jahat dari jiwa di tahap tengah alam alien dan roh-roh jahat dari jiwa alien berusia 8 tahun semuanya telah muncul. Saya khawatir ini lebih intens dari sesi sebelumnya. Di kursi wasit, seorang pria kulit hitam dengan wajah karakter Cina pria parubaya itu terkekeh pelan. Huayan, yang duduk di samping pria parubaya itu, berkata dengan senyum masam, ini lebih dari yang terakhir, level yang satu ini bahkan tidak dapat ditandingi. Mendengar kata-kata itu, pria parubaya itu merenung sejenak, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, sesi itu. Saat dia berbicara, dia melirik ke langit di atas alun-alun tanpa meninggalkan jejak, menghela nafas diam-diam dan berhenti berbicara. Xiaoyan melihat gambar yang muncul di panggung kristal. Tanaman obat yang berbeda dan beberapa tanaman obat diatur secara merata. Xiaoyan menjadi tenang dan dengan hati-hati mengamati tanaman obat pada gambar. Dia dengan cepat mengingat apa yang telah diturunkan Yi Lao kepadanya, semua informasi yang tidak berguna dengan cepat dihilangkan, dan nama ramuan obat sudah muncul di pikiranku. Mengambil Soul Reflecting Slate, kekuatan jiwa tercurah dari alis, berubah menjadi pisau tajam jiwa nihilistik, dan mulai mengukir nama bahan obat di batu tulis. Ketika jiwa menyentuh batu tulis, dan memperhatikan ukuran besar perlawanan di atasnya, Xiaoyan tidak bisa menahannya. Dia berbisik pelan, dan setelah menoleh, dia mengerti tujuan kompetisi ini, tidak hanya untuk memeriksa pengetahuan dasar alkemis, tetapi juga untuk menghilangkan pemain dengan kekuatan jiwa rendah. Melihat ke atas, tentu saja, di depan beberapa meja kristal, beberapa alkemis memandangi lempengan batu di depan mereka dengan wajah merah, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan tawa di dalam hatinya, mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan kekuatan pisau tajam jiwa tiba-tiba meningkat. Nama-nama tanaman obat dengan mudah terukir di batu tulis. Yu Qiang, yang jenius di Ning Xingcheng, secara alami mengukir nama satu ramuan obat dengan sangat mudah. Ketika dia menoleh dan melihat bahwa Xiaoyan telah menyelesaikan nama dua ramuan obat, dia mendengus dingin dan segera memulai yang kedua. 1. Ukiran tanaman obat. Ini adalah Jade Demon Beard, sayangku, ini adalah bahan obat tingkat tinggi untuk memurnikan beberapa ramuan obat tingkat 7, dan itu sebenarnya diletakkan di sini sebagai barang kompetisi. Melihat batang janggut seputih salju yang tampak seperti janggut lelaki tua di gambar, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas. Hal ini sangat langka, bahkan beberapa alkemis kota yang hadir tidak tahu bahwa itu muncul di sini sekarang. Permainan ini benar-benar berbahaya dan peluang hidup berdampingan. Jika Anda beruntung, Anda dapat dengan mudah melewati level ketika Anda menemukan sekelompok bahan obat tingkat rendah. Jika Anda tidak beruntung, Anda hanya dapat menatap kosong ketika Anda menemukan beberapa bahan obat untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Berpikir untuk dirinya sendiri, bawahan Xiaoyan tidak lambat, dan segera mengukir nama dari beberapa ramuan obat yang tersisa di batu tulis. Apa ini? Xiaoyan mengerutkan kening ketika melihat pil terakhir dengan tubuh bulat, menunjukkan ungu dan biru dan hitam, dan gerakan di tangannya tidak bisa membantu memperlambat. Jelas bahwa dia belum pernah melihatnya. Pil ini di antara obat mujarab, bahkan dalam pengenalan obat mujarab dalam informasi tentang alkemis dari Zhao Qingshan, saya belum pernah melihat obat mujarab semacam ini. Berdengung. Saat Xiaoyan berpikir keras, suara dengungan tiba-tiba terdengar dari platform kristal di kejauhan, diikuti oleh cahaya merah terang di permukaan platform kristal yang terbuat dari batu giok putih. Dengan latar belakang lebih dari 400 platform kristal, itu tampak sangat mempesona. Semua orang tanpa sadar mendongak dan melihat Li Xuan dengan senyum sembrono di depan platform kristal, memandang semua orang di sekitarnya dengan jijik. Mendengar tepuk tangan seperti tsunami datang dari suatu tempat di tribun, alis beberapa orang di kursi wasit berkerut, dan Li Daoyuan dengan ringan membelai janggutnya dan berkata, sepertinya anak ini bukan orang biasa. Huayan di samping menghela nafas pelan, dan berkata dengan suara yang tidak terdengar, melihat warna lampu merah, anak itu menjawab semua dengan benar. Dalam game ini, saya sengaja memasukkan janggut iblis giok, Tai King Xuandan. Beberapa hal yang sangat langka, saya tidak berharap orang ini menemukan satu pun. Li Daoyuan mengernyitkan wajahnya dan berkata, beraninya kau melakukannya, bahkan beberapa tetua tidak tahu tentang hal ini. Jika Xiao Yue dan yang lainnya bertemu satu sama lain, bukankah mereka akan menembak kaki mereka sendiri? Pada saat ini, lampu merah yang tidak kalah dengan Li Xuan tiba-tiba meletus dari panggung kristal di depan Xiao Yue.
Xiao Yue, yang menjawab semua pertanyaan dengan benar, berdiri dengan ekspresi tenang di wajahnya, memberi Li Xuan terlihat puas, dan kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Zhou Gutian dan yang lainnya. Setelah keduanya selesai, beberapa lampu merah dengan warna berbeda meletus di atas meja di depan beberapa alkemis satu demi satu di waktu berikutnya. Yu Qiang melirik Xiao Yan yang masih memikirkannya. Di tangki kristal, saat berikutnya, cahaya merah muncul dari meja kristal. Melihat kecerahan lampu merah, Yu Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia salah dua. Setelah mendengus ringan, Yu Qiang menatap Xiao Yan, yang alisnya berkerut, dan hatinya segera menjadi lebih seimbang. Dengan semakin banyak pasir di bagian tengah dan bawah jam pasir, keringat mulai muncul di dahi Ji Yun, dan lampu merah muncul di meja kristal Fu Xuan dan Bai Qian, dan lampu merah yang terakhir bahkan mencapai tahap yang paling melimpah, tetapi platform kristal di depan Xiao Yan tidak menyala untuk waktu yang lama. Demikian pula, beberapa lampu hijau menyala bersamaan dengan lampu merah menyala, para alkemis yang melihat lampu hijau berkedip dari meja depan semuanya pucat, dan munculnya lampu hijau berarti mereka telah menderita di babak pertama, tidak digunakan. Ada apa dengan Xiao Yan? Li Daoyuan memandang Xiao Yan di kejauhan dengan mata tajam, alisnya berkerut, jika dia bahkan tidak bisa melewati game pertama, maka semua usahanya dalam 2 hari terakhir akan sia-sia, terbuang. Panggilan. Xiao Yan menghela nafas lega, melirik jam pasir yang akan segera tiba, dan menunjukkan senyum kecut tak berdaya di sudut mulutnya. Dia benar-benar mencoba yang terbaik. Setelah berulang kali mengingat informasi tentang pil yang Yi Lao memberinya, dia masih tidak dapat menemukan informasi tentang pil di depannya. Ini masih belum sempurna. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan tidak punya pilihan selain memasukkan batu tulis ke dalam tangki kristal. Meja kristal langsung memancarkan cahaya merah cemerlang. Ketika Xiao Yue melihat warna lampu merah di kejauhan, dia tidak mengatakan apa-apa. Fa melirik yang pertama, dan Zhou Gutian dan yang lainnya juga melihat ke atas. Melihat cahaya di panggung kristal Xiao Yan, mereka semua menghela nafas lega. Menurut gurunya, orang ini adalah seorang jenius yang memiliki kemampuan bertarung melawan Li Xuan. Sulit dipercaya bisa tersingkir di game pertama. Bai Qian, Fu Xuan, dan Ji Yun juga menghela nafas lega ketika mereka melihat ini, dan kegugupan mereka berangsur-angsur pulih, menunggu akhir permainan. Li Daoyuan melirik Xiao Yan dengan wajah tak berdaya, lalu melihat jam pasir di tengah, lalu bangkit dan berkata dengan suara yang kuat, ketika waktunya habis, mereka yang ada di depan mereka dengan lampu hijau atau tanpa lampu, akan dihilangkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.